Oke, halo semuanya. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita ketemu lagi di live Instagram seperti biasa, teman-teman ya. Dan seperti biasa, teman-teman, gua perlu disclaimer dulu di awal ya. Seperti biasa, setiap kali kita memulai harus disclaimer bahwa semua yang gua sampaikan di video ini, teman-teman, dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini ya, adalah pendapat pribadi gua 100% ya, teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan perpajakan yang berlaku ya, teman-teman. Jadi, mohon maaf kalau ada yang salah, tolong langsung dikoreksi saja, teman-teman. Jadi, komentar langsung dikoreksi saja. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi video ini atau live Instagram ini bukanlah saran profesional untuk Anda semua, teman-teman semua ya, bukan ya. Dan Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman untuk Anda melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, gitu teman-teman. Nah, Awan akan tersedia gratis seperti biasa secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam hari ini dan minggu depan dan seterusnya. Dan di bulan Maret ya, bulan Maret 2023 ini kita masih ada lanjut teman-teman program terbaik dan terdahsyat ya tahun ini, terutama di dunia persilatan perpajakan, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini program pelatihan buat teman-teman supaya membantu bisa berani menghadapi petugas pajak, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Daripada Anda bayar mahal konsultan pajak yang sekarang harganya udah nggak kira-kira ya, mending hadapin sendiri, lawan sendiri gitu. Nah, jika Anda malah masih takut bertemu dengan petugas pajak, maka program STP ini adalah solusi terbaik buat teman-teman Anda semua. Silakan Anda masuk teman-teman ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif ya, di program STP, di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam guys. Nah, oke, itu aja guys ya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Silakan ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya teman-teman. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Eh, Bapak Randi, malam kok. Halo Pak Randi, selamat malam Pak Randi. Bapak Sanjaya Ivan 29, malam kok. Malam Pak Sanjaya. Malam semuanya. Bapak Willia WHC. Tanya lagi ke Awan. Untuk pelaporan e-reporting pajak dividen tahun ini, kan ada dua Pak. Dividen yang diterima 2021 dan dividen yang diterima 2022, betul. Apakah pelaporannya boleh digabung dan satu kali submit atau harus dibuat terpisah? Setahu saya terpisah Pak. Jadi mohon maaf Pak William, saya sendiri nggak gitu tahu persis teknisnya ya, ini orang kantor yang ngurus. Tapi setahu saya terpisah Pak, terpisah ya. Dia harus tetap dibikin terpisah. Jadi 2021 adalah laporan yang kedua, 2022 adalah laporan yang ke-1 kan. Jadi dia dibuat terpisah gitu. Apakah submitnya itu barengan? Kayaknya juga dipisah sih kayaknya ya. Kayaknya juga dipisah deh Pak. Gitu. Nah, coba dicek lagi Pak ya langsung ke DJP online-nya apakah dia perlu betul-betul dipisah atau perlu bisa digabungkan dalam langkah submit-nya saja, tetapi ketika menginputnya tetap inputnya itu satu persatu per tahun gitu. Jadi itu Pak William. Dan mau teman tuh Pak William. Lanjut Bapak Andri Widianto. Malam kok, malam Pak Andri. Kalau WP pribadi punya jasa perantara atau middleman, seperti toko ijo, tapi masih skala kecil, bolehkah pakai tarif UMKM? Jika tidak bisa, KLU ini masuknya kira-kira apa ya kok? Oke, jasa perantara nggak bisa Pak pakai UMKM 0,5%. Biasanya menggunakan norma 50%. Biasanya gitu, kalau middleman jasa perantara. Nah, supaya Bapak bisa menggunakan UMKM, Bapak perlu membuat yang namanya PT perorangan, Pak. Bikinlah PTP atau PT perorangan, supaya Bapak bisa memanfaatkan yang UMKM 0,5%. Gitu, Pak. Kalau di PTP, maka walaupun dia jasa, tetap bisa menggunakan 0,5%. Gitu. Cuman kalau orang pribadi, jasa perantara, biasanya menggunakan norma. Nggak bisa pakai UMKM. Gitu, Pak. Nah, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Andri. Untuk KLU-nya, Pak Andri, untuk KLU-nya itu, coba Bapak cari aja KLU yang paling mendekati aja. Jasa perantara, atau jasa komisioner, atau jasa apa. Pokoknya yang mendekati aja, yang paling mendekati. Mungkin nggak bisa ketemu yang persis ya. Ya, dikira-kira aja yang paling mendekati aja, Pak.
Yang penting normalnya 50% biasanya. Normal 50%. Jadi itu Pak Andri. Semua teman itu Pak Andri. Lanjut. Ibu Marlin, selamat malam kok. Selamat malam, Bu Marlin, 4530. Bapak standar error. Standar error. Kok mau tanya dong, kalau CV, tarik prefer, itu catatnya gimana ya? Potong laba ditahan atau jadi biaya? Sama di form SPT isinya gimana ya kok? Oke, yang pertama, di CV ketika mengeluarkan uang untuk prefer, dia jurnalnya adalah debitnya itu prefer, kreditnya itu bank. Oke, debitnya prefer, kreditnya itu bank. Oke, prefer itu apa? Prefer itu potong di laba ditahan ya teman-teman. Jadi sudah clear, prefer itu potong di laba ditahan, bukan potong di beban ya, bukan jadi beban, bukan jadi biaya, tetapi di laba ditahan, dipotong di sana sebagai pengurang laba ditahan. Oke. Kemudian di form SPT orang pribadi maksudnya Pak ya. Di form SPT orang pribadi dilaporkan di lampiran 3. Lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, laporkan di situ ada satu kategori namanya prefer. Gitu. Kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 gitu deh. Kategori penghasilan dari komanditer ya, dari komanditer CV. Itu Pak. Itu Pak Sandar. Semoga bantu Pak. Pak Sandar. Bapak Sanjaya Ivan 29. Malam kok, malam Pak Sanjaya. Saya ke PPS dan lapor asetnya rumah. Nilai harta rumah saya lapor menggunakan NJOP 2015 karena masuk K1. Oke. Sekarang saya mau lapor di SPT 2022. Di daftar harta, apakah rumah tersebut dicantumkan nilai AJB atau NJOP? Jawaban saya NJOP, Pak. Kalau Bapak sudah lapor di PPS harga NJOP, maka di SPT 2022 pun dengan harga yang sama, Pak. Cuman tahun perolehannya 2022 ya. Semua harta PPS dilapor di 2022 dengan tahun perolehan 2022. Jadi Bapak ini dilaporkan rumahnya, tahun perolehannya 2022, harganya adalah harga yang sama dengan yang Bapak laporkan di PPS. Jadi itu pasalnya supaya nggak ada masalah nanti ya. Kalau berubah ke AJB nanti jadi ada perubahan harga dong, gitu. Jangan ya, harganya nilainya sama dengan PPS. Itu Pak Sanjaya, semua teman-teman Pak Sanjaya. Bapak standar error, selamat malam kawan. Malam Pak Sandar. Ya. Bapak Nise 99 US. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Nise. Untuk penghasilan luar negeri, apakah harus dirinci penghasilannya di lampiran tersendiri walaupun tidak ada kredit pajak PPh 24 yang diajukan atau hanya langsung masukkan total jumlah penghasilan luar negeri? Langsung saja Pak, langsung aja masukkan semua total penghasilan Bapak di luar negeri di lampiran induk, di halaman induk ya, di halaman induk di SPT Bapak, di bagian penghasilan luar negeri, langsung cantumkan di situ totalnya saja Pak. Nah, tetapi Bapak mungkin di belakangnya Bapak butuh catatan aja, Bapak punya catatan kan, penghasilan dari dividen sekian, dari saham sekian, dari gaji di luar negeri sekian, komisi sekian. Nah, Bapak punya catatannya gitu Pak, biar nggak salah ya. Nah, tetapi ketika lapor SPT tidak perlu dikasih rincian tersendiri, tidak perlu gitu. Langsung aja total penghasilan luar negeri dicantumkan di situ. Jadi itu Pak Nisa, saya mau bantu Pak Nisa. Lanjut, Bapak Danu Wicaksono. Malam kawan, malam Pak Danu. Saya ikut PPS 1 dengan harta bersih sudah dikurangi hutang 50% dari aset. Harta bersih sudah dikurangi hutang 50% dari aset. Saat ini hutang belum lunas. SPT 2022 saya lapor hutang kondisi real atau bagaimana? Jawabannya kondisi real Pak. Kondisi real ya. Jadi SPT 2022 Bapak laporkan kondisi yang real. Kondisi 31 Desember 2022. Nilai hartanya berapa, nilai hutang yang masih terhutang berapa. Gitu Pak. Jadi nggak usah lihat yang kemarin. Yang PPS itu memang betul ada ketentuan 50% itu. Nah itu sudah berlalu, biarkan saja Pak. Nah sekarang kondisi 2022 adalah persis yang real. Kondisi 31 Desember 2022. Jadi itu Pak Danu. Saya mau bantu Pak Danu. Oke. Lanjut. Bapak Randi TJ. Kau mau tanya, jika misalnya ada orang buat akta hibah, tapi secara arus uang tidak ada. Nah, sekarang kan NIK statusnya sudah sama kayak NPWP. Apakah sebaiknya nilai hibah yang tertera di akta harus lapor SP? Lapor SP itu apa, Pak? Harus lapor SP? SP itu apa, Pak? Oke. Jadi ada akte hibah, tetapi tidak ada uang yang mengalir gitu, Pak ya. Jadi kita mesti tanya balik, Pak. Kita mesti tanya balik kepada orang yang kasih hibah, kok bisa dia kasih hibah tapi nggak ada uang yang terjadi, tidak ada arus uang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita mesti tanya kepada WP, Pak.
tanyakan kepada wajib pajak apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kok bisa ada akte hibah uang tetapi uangnya tidak mengalir? Itu mesti ditanyakan kembali, Pak. Mohon maaf ya, kita mesti cek dulu bagaimana kondisi sebenarnya. Jadi yang benar adalah ketika ada akte hibah, uang atau rekening, maka akan terjadilah bukti transfer atau setoran tunai. Itu akan terjadi seharusnya. Gitu, Pak. Kalau itu nggak terjadi, mesti cek lagi kepada wajib pajak apa yang terjadi sebenarnya. Kita mau tahu realnya bagaimana dulu. Gitu, Pak. Biar nggak salah. Gitu, Pak. Nah, semua teman tuh Pak Randy. Lanjut, Bapak William WHC. Pada saat kita isi e-form, SPT di bagian penghasilan kena pajaknya 18,5 juta. Kan otomatis muncul sendiri pajaknya 900.000. Oke. Sedangkan yang sudah dipotong perusahaan 933. Jadi ada lebih bayar. Oke. Oke, Pak. Oke, betul. Jadi Pak William nggak usah khawatir, itu betul akan terjadi lebih bayar. Nah, Bapak harus bikin SPT ini menjadi kurang bayar. Oke, Bapak mesti bikin SPT ini menjadi kurang bayar. Caranya gimana? Caranya, Bapak tambahkan yang namanya penghasilan dalam negeri lain-lain. Oke, Bapak munculkan penghasilan dalam negeri lain-lain, ditambahkan angkanya sedikit aja, mungkin 1 juta, 2 juta gitu, sampai nilai KB-nya, nilai LB-nya hilang. Oke, sampai berbalik menjadi kurang bayar. Gitu Pak ya. Jadi SPT orang pribadi maupun badan tidak boleh LB. Kalau LB akan terjadi pemeriksaan. Jadi harus kita paksakan jadi kurang bayar. Caranya gimana? Caranya dengan menambah penghasilan lain-lain dalam negeri. Gitu Pak William. Nah, saya mau teman-teman Pak William. Lanjut, Bapak Is Setiawan. Pak, jika orang sudah meninggal tahun lalu, tahun ini baru dibuat surat waris. Tapi, mau validasi KTP tidak bisa. Bagaimana pelaporan tahun depan jika KTP tidak bisa divalidasi? Saya mau laporin SPT-nya yang hartanya sudah nol. Oke, nggak apa-apa sih Pak, nggak masalah sih. Kalau memang tahun depan sudah nggak bisa divalidasi lagi, ya sudah, nggak usah lapor lagi Pak. Gitu. Ya, kalau memang udah nggak bisa divalidasi, udah nggak usah. Jadi tanpa dinolkan pun nggak ada masalah. Semua harta dia di tahun depan langsung dia pindahkan ke ahli warisnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan surat akte warisan yang sudah dipegang. Gitu Pak. Jadi berdasarkan akte warisan yang sudah dipegang, itulah yang kita kasihkan kepada ahli waris supaya ahli waris bisa menerima dan melaporkan itu di SPT-nya dia. Gitu Pak. Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalaupun dia nggak bisa lapor, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah juga. Nah, dan belum tentu juga nggak bisa lapor sih, belum tentu juga, gitu Pak Is. Nah, teman-teman tuh Pak Is. Lanjut. Eh, Ibu Linawati Sutang. Ibu Linawati Sutang. Pak Wan, ya Bu Lina. Suami istri memiliki saham di perusahaan. Istri MPP-nya 001 ikut suami. Suaminya meninggal. Oh, saham suami akan diserahkan ke istri. Bagaimana posisi MPP istri? Apakah wajib membuat MPP baru? Oke, jadi Ibu coba cek ke KPP, coba datang langsung ke KPP, bagaimana solusinya. Oke, menurut saya sih yang paling tepat adalah bikin MPP baru. Nah, jadi yang paling tepat adalah si istri buat MPP baru dan dia akan mengakui seluruh harta tersebut, seluruh harta peninggalan suaminya akan diakui di SPT-nya dia, si istri. Nah, sekarang pertanyaannya, di PT ini kan minimal 2 orang nih PT ya. Sekarang yang satu sudah meninggal, yang ibu sudah masuk nih MPP baru, mesti cari 1 orang lagi nih. Mesti nambah 1 orang supaya bisa minimal 2 orang di PT-nya. Gitu, Bu. Mungkin ada saudara atau keluarga lain untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas. Gitu, Bu ya. Jadi setahu saya seperti itu, Ibu masih bikin MPP baru dan Ibu mengakui seluruh hartanya almarhum di SPT-nya si istri yang MPP baru ini. Gitu Bu Lina. Semoga bantu Bu Lina. Lanjut, Ibu Eugenia Lee. Malam kok, malam Bu Eugenia. Bapak Gading Kencana Selaras. Salam sehat Pak Gading, sehat-sehat semuanya. Misal saya ada PT perorangan. Jika saya belanja untuk dijual kembali dari supplier non-PKP, kemudian saya jual kembali. Apakah dari setiap penjualan saya harus menyetorkan 10% dari apa Pak? Terpotong. Oke, terpotong. Oke. Maksudnya Pak Gading adalah PPN ya Pak ya. Nah, Bapak nggak usah khawatir kalau Bapak non-PKP, maka setiap Bapak jual tidak perlu ada PPN-nya. Gitu Pak ya. Kalau orang non-PKP, setiap terjadi penjualan tidak perlu bayar PPN. Tidak perlu ada faktur pajak, tidak perlu bayar PPN, nggak perlu hitung PPN. Intinya kalau non-PKP tidak ada urusan dengan PPN. Gitu Pak.
Nah, cuma ada batasan omset ya. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 M setahun, maka dia sudah perlu menjadi PKP di bulan berikutnya. Gitu, Pak Gading. Saya mau teman tuh, Pak Gading. Lanjut, Bapak Jul Karnelius. Selamat malam kok. Malam, Pak Jul. Bapak Yuswon. Malam kok. Malam, Pak Yus. Bapak Ihsan. Malam kok. Malam Pak Ihsan. Untuk pelaporan SPTOP, Direktur Pemilik CV, gimana lapornya kok? Apa tidak dikenakan pajak untuk prefernya? Jadi, orang pribadi akan melaporkan dua hal sehubungan dengan CV ya. Yang pertama adalah dia lapor modalnya. Modal CV yang tercatat di neraca, di CV, juga akan sama dengan modal CV yang dia catat di harta dia, di bagian harta ya. Kemudian dia akan mencatat juga penghasilan prefernya. Penghasilan prefer dari CV adalah uang yang dikirimkan dari CV kepada dirinya. Nah, itu dia laporkan di lampiran 3 yang namanya bukan objek pajak, Pak. Tidak termasuk objek pajak. Oke, laporkan nilai prefernya di situ. Itu tidak kena pajak, Pak. Jadi sudah clear ya, prefer tidak kena pajak. Gitu. Tetapi di CV-nya, sebelum dia kirim uang itu kepada si direktur, harus sudah kena pajak dahulu. Gitu. Jadi di CV-nya mesti sudah clear dulu pajaknya, kemudian tersisa laba ditahan. Laba ditahan itulah yang dia kasih kepada si owner sebagai prefer. Yaitu Pak Ihsan. Ya, jadi buat teman-teman jangan sampai salah, prefer diambil dari laba ditahan. Laba ditahan artinya yang sudah selesai dengan pajak, sudah dibayar pajaknya di CV. Yaitu Pak Ihsan. Teman-teman itu Pak Ihsan. Bapak Ibu Ufmuts, kok apakah uang dari sumbangan pernikahan apa bisa dimasukkan di SPT di kolom sumbangan yang bukan objek pajak itu? Ini saya sih ragu-ragu ya. Saya sih ragu-ragu ya. Kalau saya lebih cenderung ya udah deh kita akuin pajak, kita akuin penghasilan dan kita bayar pajaknya. Kalau saya cenderungnya begitu ya. Tetapi ada beberapa teman yang nggak mau. Ada beberapa teman yang bilang, Kak ini sumbangan. Saya kan tidak kerja. Ini kan bukan kerja. Ini kan betul-betul sumbangan karena saya menikah gitu. Silakan saja Bu. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau langsung masukkan sebagai penghasilan sumbangan yang tidak termasuk objek pajak. Cuman harus siap berdebat ya dengan AR gitu. Harus siap aja berdebat, nggak apa-apa. Silakan siap berdebat bahwa saya menikah kok, ini bukan kerja, ini tidak dalam rangka usaha gitu, tidak dalam rangka kerja, ini betul-betul sumbangan gitu. Boleh diperjuangkan gitu. Cuman kalau saya lebih cenderung ya udah deh kita lapor sebagai penghasilan saja, bayar pajaknya, jadi biar beres gitu. Kan nilai juga nggak besar biasanya kan, nilai juga nggak terlalu besar harusnya gitu. Nah, penghasilan apa sumbangan dari teman-teman. Kan nanti ada potong PTKP lagi gitu. Gitu Bu Uhmud. Nah, silakan dipilih Bu. Semua teman tuh Bu Uhmud. Bapak Randi TJ, kok misal ada teman pernah kerja di bank 2019-2020, tapi dia nggak pernah lapor SPT. Sekarang 2022 dia jualan online. Lapor pajak dari 2022 aja atau dari 2019 ya? Thanks. Nah, kalau saya Pak, selalu kita lihat hartanya dulu nih. Kita semua SPT itu bergerak dari harta. Hartanya ada nggak? Kalau hartanya ada, sudah terbentuk, jadi mobil lah, tabungan lah, barang dagang lah, atau rumah, tanah, maka dia perlu lapor mundur. Dia perlu lapor mundur karena dia perlu mengakui penghasilannya supaya bisa menghasilkan harta. Gitu dong. Nah, tetapi kalau dia nggak punya harta, kalau dia nggak punya tabungan, nggak punya barang dagang, nggak punya mobil, motor, ataupun rumah, hasil dari usahanya, usaha atau kerjanya itu, ya udah nggak usah lapor. Langsung lapor 2022 saja. Gitu. Langsung lapor SPT terbaru saja. Gitu. Jadi semua bergerak gara-gara harta, Pak. Semua gara-gara harta dia perlu laporkan mundur atau tidak mundur. Kita mesti lihat dulu hartanya berapa banyak. Gitu, Pak. Cuman yang benar nggak gitu sih sebenarnya sih. Yang benar adalah dia mesti bayar pajak ketika dia punya penghasilan melebihi PTKP. Itu harusnya yang benar ya. Tetapi kan ketika di bank dia sudah dipotong pajak kan. Ketika di bank dia sudah dipotong pajak dengan benar. Jadi ya nggak ada masalah juga. Mau lapor nggak lapor juga nggak terlalu pengaruh gitu. Cuman hartanya nih, harta yang terbentuk berapa banyak itu mesti dicek. Gitu Pak Randi. Saya mau bantu Pak Randi. Ibu Hilda Burhan. Kok tanya ya? Ya Bu Hilda. Kalau harta PPS yang bentuknya bank untuk 2020 nilainya 100 juta. Di tahun 2022 banknya sudah 150 juta. Yang saya masukkan di pelaporan 2022 bagaimana? Yang Ibu laporkan adalah 150, Bu. 150 ya. Jadi kita udah nggak peduli dengan PPS. Kita udah nggak usah lihat dulu PPS itu berapa nilainya, bentuknya apa, kita udah nggak usah lihat. Yang kita lapor di SPT 2022 adalah kondisi 31 Desember 2022. Oke, 31 Desember 2022. Itulah yang kita laporkan di SPT 2022.
Gitu, Bu. Kita nggak usah lihat PPS dulu bentuknya apa, nilainya berapa, udah nggak usah pusing. Yang kita laporkan adalah kondisi sebenarnya per 31 Desember kemarin. Gitu, Bu Hilda. Semoga terbantu, Bu Hilda. Bapak Purnawaniswan. Selamat malam kawan, malam Pak Purnawan. Mau tanya kok untuk pengisian SPT UMKMOP kan ada alamat yang dicantumkan. Alamat tersebut diisi sesuai alamat KTP atau alamat usahanya kok. Kalau saya Pak selalu alamat NPWP. Gitu Pak Purnawan. Kalau saya biar nggak ada masalah, biar nggak pusing, langsung sesuai alamat NPWP-nya. Gitu Pak. Nah itu sih. Yang benar adalah alamat toko, alamat usaha. Itu yang betul kan? Tetapi kan nanti repot. Kalau alamat usaha berbeda dengan alamat NPWP nanti jadi masalah lagi gitu. Kalau saya selalu gunakan alamat NPWP-nya gitu, Pak. Kalau alamat NPWP-nya salah, tolong NPWP diubah dulu ke alamat yang baru gitu. Jangan sampai kita melaporkan alamatnya berbeda dengan alamat NPWP, itu jadi masalah. Gitu Pak Purnawan, semoga terbantu Pak Purnawan. Lanjut, Bapak Dani Chers DC. Ko Awan dapat salam dari RAT. Ya, selamat salam. Salam. RAT itu siapa ya? Selamat malam Pak Dani. Bapak Ong Lucia. Selamat malam kok. Malam Pak Ong. Malam Pak. Ibu Sian Dayani 59. Pak Awan, ya Bu Sian. Tanya kalau dividen itu diinvestasikan lagi ke saham, berarti gimana cara lapor di SPT? Jadi gini, di SPT Ibu laporkan langsung harta berupa saham. Oke, jadi di SPT langsung laporkan harta berupa saham dan Ibu juga laporkan ada penghasilan dividen yang berarti ke bukan objek pajak kan, ke lampiran 3 yang bagian bukan objek pajak lainnya. Nanti dilaporkan di situ nilai dividennya. Oke, di bagian harta masuk, di bagian penghasilan yang bukan objek pajak masuk. Oke, kemudian Ibu perlu lapor e-reporting dividen. E-reporting dividen di menu layanan, kemudian e-reporting dividen, di situ Ibu laporkan. Ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Gitu, Bu Sian. Nah, saya mau bantu Pak Bu Sian. Ibu It's Marlina C. Malam kok, malam Bu Marlina. Mau tanya, gimana cara lapor uang yang diberikan tiap bulan ke orang tua dari anak di SPT orang tua? Oke, uang bulanan dari anak itu dari gaji yang sudah dipotong pajak. Oke, gampang Bu Marlina, nggak ada masalah. Jadi di SPT orang tua, dia perlu laporkan di dua bagian. Yang pertama adalah bagian harta. Oke, di bagian harta dia laporkan rekeningnya dong, rekening bank kan. Rekening bank itu kan naik tuh nilainya. Oke, laporkan rekening bank sesuai kondisi 31 Desember. Yang kedua, dia perlu laporkan adalah di bagian hibah, di bagian lampiran 3 yang bukan objek pajak. Oke, di bagian bukan objek pajak, dia laporkan yang namanya hibah, yang nomor satu kalau nggak salah ya, nomor satu itu namanya hibah, laporkan senilai yang dikirim dari anaknya, gitu, yang ditransfer dari anaknya, gitu doang, gampang kok Bu. Di bagian hartanya masuk, di bagian penghasilan bukan objek pajak masuk, gitu Bu. Nggak ada pajak yang mesti dibayar, nggak ada masalah. Gitu Bu Marlina, semua teman tuh Bu Marlina. Bapak Mohindri, kok, ya Pak Mohindri, kalau membantu atau memberi uang tunai ke anak kandung, apa ini kena pajak? Ini namanya hibah, Pak ya. Hibah dari orang tua kandung kepada anak itu bukan objek pajak. Jadi nggak ada masalah, bukan objek pajak. Yang penting adalah di bapaknya dulu nih. Di bapaknya itu, uang itu sudah dilapor belum di SPT-nya dia. Nah, kalau uang itu sudah dilapor di SPT-nya si bapak, maka sudah aman. Dia tinggal kasih ke anaknya, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, tetapi kalau uang ini belum dilaporkan di SPT-nya dia, maka si orang tuanya mesti membereskan dulu SPT-nya dia, barulah dia boleh kasih ke anaknya uang itu, gitu. Jadi si bapak itu mesti ngeberesin SPT dia dulu, sudah lapor uang itu, barulah dia boleh kasih ke anaknya, gitu Bu. Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Mohindri. Lanjut, Bapak Randi TJ. Kok, misal kalau main saham, cuma lapor cashnya RDN dan jumlah saham per Desember 2022. Tapi nilai penjualan saham yang dipotong pajak nggak lapor. Gimana ya kok? Nggak ada masalah Pak Randy, nggak ada masalah. Ya, sebaiknya dilapor ya, sebaiknya dilapor supaya nanti kalau ditemukan kan AR nggak usah mempermasalahkan lagi gitu. Kalau AR menemukan data penjualan saham kita, kemudian kita sudah lapor, berarti kan sudah aman gitu. Nah,
Kalau Bapak nggak lapor, ya pada dasarnya nggak ada masalah. Karena kan penjualan saham sudah kena PPh final, ya kan? Sudah selesai tuh, 0,1% sudah selesai. Nah, cuman takutnya begitu AR dapat data dari broker saham, loh kok di SPT nggak lapor nih? Kita dipanggil lagi, nanti jadi masalah, gitu Pak. Nah, lebih lengkap akan lebih bagus, gitu Pak ceritanya. Nah, semua teman tuh Pak Randy. Bapak Burhan 0819. Malam kawan, malam Pak Burhan. Mau tanya, kalau di AHU, kita ada daftar 2 KBLI, desain dan fotografi. Apakah 2 KBLI ini harus dimasukkan saat membuat NIB atau cuma dimasukkan satu saja? Jawabannya dua-duanya, Pak. Jadi di AHU-nya 2, maka di NIB pun 2. Gitu, Pak. Itu yang betul. Gitu. Cuma Bapak coba cek aja, yang mana yang lebih rendah. Nah, yang lebih rendah yang dahulu, supaya terbit NIB-nya. Gitu, Pak. Kalau risikonya tinggi, nanti NIB nggak bisa terbit. Jadi carilah risiko yang lebih rendah, supaya NIB-nya terbit dahulu. Gitu, Pak. Nah, tapi dua-dua mesti dilapor, di AHU-nya 2, maka di NIB pun 2. Gitu, Pak Burhan. Semua bantu Pak Burhan. Ibu Ufmut, omset 2022 realnya turun. Apa dilaporkan? Apa adanya tidak masalah? Jawaban saya nggak ada masalah, Bu Ufmut. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau memang omsetnya turun, kalau omset itu sudah dilapor real selama ini ya. Kalau selama ini sudah lapor omset dengan real, kemudian turun, ya nggak masalah kita turunin, nggak usah khawatir. Nggak usah takut nanti AR marah. Nggak ada masalah gitu. Omset turun naik kan hal yang biasa dalam bisnis gitu. Yang jadi masalah adalah orang punya omsetnya besar sekali dan lapornya kecil gitu loh. Nah, ketika omset yang besar ini turun sedikit, dia turunin juga yang omset yang kecil ini. Ini salah gitu ya. Karena kan yang dilapor memang sudah jauh lebih kecil dibanding yang real gitu. Jadi walaupun yang realnya turun, yang dilapor ini nggak boleh turun karena kan tetap ini masih di bawah yang sebenarnya gitu. Tetapi buat teman-teman yang sudah lapor omsetnya real, yang sebenarnya, maka ketika turun ya turun juga, nggak ada masalah. Gitu Bu Umus. Sama teman tuh Bu Umus. Bapak Sanjaya Ivan 29. Malam kok, malam Pak Sanjaya. Saya ikut PPS dan lapor asetnya rumah. Nah, di harta rumah saya lapor menggunakan NJOP 2015. Oh, tadi sudah Pak ya. Nah, sekarang saya mau lapor SPT 2022. Dilaporkan AJB atau NJOP. Nah, jawabannya adalah NJOP Pak, sesuai dengan data PPS-nya Bapak. Gitu. Kalau PPS-nya lapornya 100, maka di SPT 2022 pun lapornya 100 juga, sesuai dengan data PPS. Gitu Pak Sanjaya. Saya mau bantu Pak Sanjaya. Lanjut, Bapak Topan 79. Pak, untuk harta yang dibeli oleh suami atas nama istri, seperti mobil atau rumah, ya, tapi istri tidak bekerja, apakah bisa dimasukkan ke SPT tahunannya suami? Jawabannya harus dan bisa, Pak. Gitu ya. Jadi jawabannya buat teman-teman dan Pak Topan, hartanya suami, mau nama istri, nama anak, nama orang tua, atau nama siapapun, tetap harus dilapor di SPT suami. Karena yang dilihat adalah uang siapa. Itu yang dilihat Pak oleh pajak ya. Pajak tidak mau lihat itu namanya istri, namanya anak, atau nama siapa. Enggak. Pajak mau tahu ini barang siapa yang sebenarnya. Sesungguhnya itu punya siapa. Uangnya uang siapa. Nah, kalau ini uangnya suami, maka semua itu dia perlu laporkan di SPT si suami. Gitu Pak. Nah, walaupun nama orang lain. Gitu Pak. Sama teman itu Pak Tovan. Bapak Randi TJ. Kok toko bangunan, konveksi, jual beli motor after 7 tahun, boleh nggak sih pakai NPPN? Boleh Pak, boleh ya. Jadi setelah 7 tahun orang pribadi, semua orang pribadi boleh menggunakan NPPN selama masih punya omset di bawah 4,8 M. Gitu Pak. Jadi Pak nanti dan teman-teman nggak usah khawatir. Setelah 7 tahun, semua orang pribadi boleh kembali menggunakan NPPN apabila omsetnya masih di bawah 4,8 M. Gitu. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 M, maka dia wajib PKP dan wajib pembukuan. Gitu Pak Randi. Nah, saya mau teman-teman Pak Randi. Lanjut, Mbak Ibu Meyawi. Malam kawan, malam Bu Meyawi. Tanya ya, misal buka e-form orang pribadi yang pekerja bebas, kenapa yang bagian satu kolom pekerja bebas sudah keluar nilai dengan PPh-nya, sedangkan saya belum isi. Nah, itu nggak ada masalah Bu Mei, itu gara-gara sepanjang tahun kemarin Ibu pernah dipotong oleh perusahaan. Ibu pernah dapat pekerjaan dari sebuah perusahaan, kemudian PT itu bikin bukti potong ke Ibu nih. Nah, bukti potong itulah yang muncul di situ. Gitu, Bu. Nah, kalau Ibu merasa tidak pernah ada bukti potong seperti itu, Ibu buang aja, Ibu hapus aja, dibikin nol saja, gitu. Tetapi kalau Ibu merasa memang betul ada penghasilan itu dari sebuah PT atau CV gitu ya, maka nggak apa-apa. Angka itu Ibu bisa biarkan saja, atau bisa Ibu tambahkan kalau memang itu masih kurang.
Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih itu. Kalau emang Ibu merasa nggak ada, ya tinggal dibuang. Kalau Ibu merasa itu betul, ya udah, berarti biarkan seperti itu. Kalau emang ada yang kurang, tambahin lagi. Gitu, Bu Mia. Nah, semua terbantu, Bu Mia. Bapak Yuswon, malam kok, malam Pak Yus. Saya yang kemarin soal bendaharawan yang tidak kasih bukti potong. Dan sudah saya tanyakan ke AR. Katanya tidak bisa memakai SSP buat kreditkan. Jadi kalau begini, apakah saya harus membayar lagi kok? Minta ke bendaharanya, Pak. Minta ke bendaharanya, omel-omelannya tuh bendaharanya, gitu. Jadi kita harus minta tertib, minta bukti potong kepada bendahara atau siapapun yang memotong kita, gitu loh. Kalau dia tidak bisa kasih bukti potong, ya kembaliin uangnya saja deh. Uangnya kembaliin supaya saya bayar sendiri, gitu bilang ke dia. Gitu, Pak. Nggak ada cara lain. Mesti minta bukti potong kepada bendahara. Kalau emang terpaksa nggak bisa dapat lagi, ya udah Bapak bayar terpaksa. Bapak terpaksa kena double tax, gitu. Ini salah nih cara begini. Gitu, cuman ya terpaksa mau gimana lagi. Si bendahara yang mungkin udah kabur atau nggak mau peduli lagi kan, gitu Pak. Jadi lain kali ketika kita bertransaksi dengan bendahara, mintakan bukti potong segera, langsung gitu. Jangan cuma SSP tetapi ada bukti potong. Gitu Pak Yus. Semoga bantu Pak Yus. Bapak Randi TJ, kok kalau punya usaha restoran, boleh nggak pakai pencatatan dan NPPN? Restoran, oke, boleh Pak, boleh-boleh saja kalau mau memilih itu ya. Atau bikin pembukuan pakai PPh Badan. Omsetnya nggak sampai 4,8 M. Jadi buat teman-teman, buat saya sih, menurut saya ya, kalau omset di bawah 4,8, tidak perlu pembukuan dan tidak perlu jadi badan. Gitu sih Pak. Nah, dia langsung boleh menggunakan pencatatan dan 0,5%. Boleh kok Pak pakai 0,5% kalau restoran. Gitu. Kan dia sudah bayar 10% tuh yang PHR ya, pajak hotel restoran kepada Pemda. Nah, dia tinggal bayar 0,5% kalikan omset. Gitu. Nggak usah pakai NPPN. Kalau pakai NPPN nanti jadi mahal Pak nilai bayar pajaknya sih. Gitu. Nah, gitu Pak. Nah, semua teman-teman tuh Pak Randi. Bapak Gading Kencana Selaras. Misal, saya adalah PTP. Jika saya belanja untuk dijual kembali dari supplier non-PKP, kemudian saya jual kembali, apakah dari setiap penjualan saya harus menyetorkan 10% dari harga jual? Nggak perlu Pak, ini PPN Pak ya. PPN tidak perlu Bapak bayarkan eh, selama Bapak bukan PKP. Gitu Pak, nggak usah khawatir. Yang non-PKP, yang bukan PKP, nggak usah pusing dengan PPN. Nggak ada bayar PPN. Oke, itu Pak Gading. Semoga terbantu Pak Gading. Bapak Ong Lucia, mau tanya, untuk UMKM Januari 2023 yang sudah terlanjur bayar, kalau ditambahkan 500 juta di bulan Januari, berarti untuk Februari sampai Desember bagaimana? Karena omset saya tiap bulan hanya 10 juta. Waduh, ya udah, Bapak, Ibu nggak usah khawatir, yang Februari sampai Desember nggak usah bayar lagi, Bu. Nggak usah bayar lagi, selesai urusannya. Gitu, Bu. Yang Januari kan Ibu tinggal lapor punya omset 510 juta gitu kan. Nah, Februari sampai Desember nggak usah bayar, selesai. Nggak ada masalah. Nanti tahun depan Ibu tinggal laporkan omset Januari 510 juta. Udah, Februari 0, Maret 0, sampai Desembernya 0. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nanti kalau AR-nya panggil ya tinggal bilang, ya saya salah bayar dulu Pak. Daripada saya bingung, saya tambah aja 500 juta di Januari. Gitu, Bu. Nah, itu Bu, nggak ada masalah. Sama teman tuh, Bu Ong. Bapak Purnawan Niswan. Malam kawan, malam Bu Purnawan. Mau tanya lagi kok, untuk UMKM pengisian SPT, apakah perlu memasukkan nomor rek itu maksudnya rekening Pak ya? Maksud Bapak rekening ya? Pada kolom keterangan, terus kalau saldo per 31 Desember di bawah 500.000, apakah diisi saja kok? Oke, kalau saya Pak ya, kalau saya semua rekening saya isi satu persatu dengan detail termasuk nomor rekeningnya, saya isi di keterangan. Oke, kalau saya ya. Nah, kemudian saldo 500.000 ke bawah apakah perlu dilapor? Kalau saya laporkan. Gitu Pak. Kalau saya setiap rekening saya tulis dan berapapun saldonya saya tetap isi. Gitu Pak. Biar nggak ada masalah, biar detail, biar rinci, biar jelas. Gitu Pak Purnawan. Nah, semua teman itu Pak Purnawan. Bapak William WHC. Pada saat kita isi e-form, SPT di bagian penghasilan kena pajak 18,5 juta. Kan otomatis muncul sendiri pajaknya 925.000. Nah, sudah dipotong 933. Jadi ada LB. Nah, ini tadi Pak ya, yang tadi ya. Jadi nggak usah khawatir Pak
Pak William, kalau LB, Bapak harus paksakan jadi KB, jadi kurang bayar. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah menambahkan penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah. Yang paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, tambahkan angka di situ sampai tidak lagi terjadi KB. Tidak lagi terjadi LB. Jadi sudah berubah jadi kurang bayar. Gitu, Pak. Nah, gampang caranya, Pak ya. Semoga teman-teman Pak William. Lanjut, Bapak Gading Kencana Selaras. Sedangkan kalau ambil profit 10% dari harga modal, artinya impas. Tolong pencerahannya. Nah, Pak Gading nggak usah khawatir. Nggak usah bayar PPN, Pak. Nggak usah bayar PPN karena Bapak belum PKP. Karena Bapak punya omset masih di bawah 4,8 M kan, Pak ya? Nah, untuk yang di bawah 4,8 M, tidak PKP, dan tidak perlu bayar 10% atau 11% PPN itu. Nggak usah. Gitu, Pak. Bapak cukup bayar 0,5% kalikan omset. Sudah selesai. Gitu, Pak Gading. Nah, semua teman-teman Pak Gading. Ibu Eugenia Lee. Tanya kok, ya Bu Eugenia. Perusahaan kita menggunakan jasa maklon, kain. Kemudian kita mau retur barang yang sudah kita maklon. Bagaimana untuk PPh 23 yang sudah kita potong? PPh 23 yang sudah dipotong. Maksud Ibu invoice-nya batal, Bu ya? Kalau invoice-nya batal, maka Ibu batalin. Gitu sih, Bu. Kalau invoice-nya batal, maka otomatis buat PPh 23 pun Ibu perlu batalkan. Gitu sih, Bu. Coba Ibu cek, mestinya ada sih menu untuk pembatalan ya, menghapus PPh 23-nya, menghapus e-bupotnya. Mestinya bisa sih. Nah, kalau Ibu sudah lanjut lapor, maka pembetulan SPT saja. Pembetulan SPT dihapus bupot yang itu, e-bupot yang itu. Gitu Bu Eugenia. Semoga teman-teman Bu Eugenia. Lanjut, Bapak Randi TJ. Apakah benar CV kalau di pembukuan tidak ada modal, di setornya nggak apa-apa? Karena di akte nilai modal saham nggak terbatas atau nggak ditentukan. Baiknya gimana ya, Betul, Pak. Betul ya, kalau CV itu fleksibel. Kalau CV itu fleksibel, mau ada setoran modal bagus, kalau nggak ada setoran modal juga nggak apa-apa. Kalau mau disetor sedikit demi sedikit juga nggak ada masalah. Setelah disetor mau diambil lagi sebagian juga nggak ada masalah. Gitu, Pak. Kalau CV itu fleksibel, jadi seiring berjalan waktu silakan diatur aja. Gitu. Nggak ada masalah kalau CV. Gitu. Mau teman-teman Pak Randi. Lanjut Bapak Jul Karnelius. Tanya ya Pak Jul, istri ASN boleh perubahan SPT sejak 2017 ke 2022 karena selama ini hanya lapor gaji, tunjangan kerja tak lapor. Oh boleh Pak, boleh. Silakan pembetulan Pak, nggak ada masalah. Bagus sekali ya. Jadi kalau mau pembetulan silakan dilaporkan pembetulan. Nggak ada masalah Pak, boleh-boleh saja. Gitu. Kan semua kan penghasilan sudah dipotong pajak kan? Kalau ASN pasti sudah clear dong pajaknya ya, sudah beres ya. Gitu. Nggak ada masalah Pak, tinggal dilaporkan kembali. Gitu. Dan diupdate ya harta-hartanya. Gitu Pak Jul. Semoga teman tuh Pak Jul. Lanjut Bapak Irawan Aldian. Malam Pak Wan, malam Pak Irawan. Izin bertanya, kapan ya saat bayar BPHTB? Saat bayar BPHTB adalah ketika Bapak proses balik nama, Pak. Proses balik nama alias ketika AJB atau PPJB. PPJB belum deh. Ketika AJB. Nah, ketika AJB terjadi proses balik nama, maka Bapak perlu bayar BPHTB. Gitu, Pak. Itu ada di notaris tuh nanti ketika proses balik nama ke notaris. Gitu, Pak Irawan. Semoga bantu Pak Irawan. Ibu Yunita CP. Malam malam Bu Yunita. Kalau falas dilaporkan pakai kurs apa? Falasnya ikut PPS. Nah, kalau Ibu tidak mau kena pajak lagi, maka Ibu laporkan nilainya menggunakan nilai PPS yang dulu. Oke, menggunakan harga PPS yang dulu dengan kurs yang dulu, tetapi tahun perolehannya tetap 2022. Gitu, Bu. Jadi nggak ada capital gain, nggak ada kenaikan harga falas. Tetapi kalau Ibu mau lebih update lagi, maka gunakanlah kurs 2022, kurs Desember 2022. Pakai kalau saya sih kurs KMK ya, bisa kurs KMK, bisa kurs BI tengah BI. Kalau saya lebih cenderung pakai kurs KMK, gitu, kurs KMK yang 31 Desember 2022. Kalau ada kenaikan harga kurs, maka otomatis ada capital gain ya, ada capital gain. Kalau nilainya cukup besar, maka akan jadi potensi pajak. Gitu sih Bu Nita. Nah, mau teman-teman Bu Nita. Ibu Ciputra 222 atau Bapak Ciputra, mau tanya, KTP akan jadi MPWP. Andai ada orang luar menerbitkan faktur pajak kepada KTP kita, padahal kita nggak transaksi dengan dia.
Sehingga pengaruh ke cash flow kita. Bagaimana kalau seperti ini? Oke. Bapak nggak usah khawatir kalau ada orang buka faktur pajak kepada kita, tetapi kita nggak pernah merasa membeli dari dia, maka nggak usah khawatir, tolak aja nanti. Kalau AR menemukan data itu, ya kita bilang, Pak, saya nggak pernah beli sama orang ini. Gitu. Saya bikin surat pernyataan aja. Jadi saya bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah membeli barang dari PT ini, silakan cari PT itu. Pasti dia salah tuh, dia sengaja bikin faktur pajak pakai nama saya. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah. Kita kan mau jadi WP yang jujur ya. Kita mau jadi WP yang jujur, jangan mau menerima yang bukan milik kita, gitu ya. Yang bukan pembelian kita jangan kita terima, gitu. Tapi yang memang pembelian kita ya kita akuin. Gitu Pak Ciputra. Kita buang aja, kita bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah menerima faktur pajak dari orang itu, dari PT itu. Gitu Pak. Nah, semua teman-teman tuh Pak Ciputra. Bapak William WHC. Selamat malam Pak Awan. Malam Pak William. Tolong tanya, di bukti potong PPh 21 anak 933. Kalau dihitung pendapatannya itu kan 925. Ini tadi Pak ya. Sama Pak, nggak ada masalah Pak William, nggak usah khawatir. Supaya tidak LB, Bapak mesti tambahkan penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2. Ya, lampiran 1 halaman 2 di bagian penghasilan lainnya, penghasilan dalam negeri lainnya yang paling bawah. Oke. Penghasilan dalam negeri lainnya, Bapak tambahkan sedikit di situ, mungkin 1 juta, 2 juta gitu ya, supaya supaya SPT-nya tidak LB, supaya menjadi kurang bayar. Nah, setelah jadi kurang bayar, selesai. Jadi tinggal bayar aja pajaknya. Gitu Pak William. Semua tuan tuh Pak William. Lanjut Bapak Randi TJ. Kok kalau misalnya entertain customer main golf, lalu PT beli stick golf, dan sticknya didaftarkan jadi aset, apakah boleh kok entertainnya bisa dibikin daftar nominatif biar nggak kena core fees? Oke, yang pertama, apakah boleh jadi daftar aset? Boleh-boleh saja, gitu ya. Yang kedua, entertain bisa dibikin daftar nominatif. Bagus Pak, bagus ya, dibikin daftar nominatif. Dan ingat, dipotong PPh 21 seharusnya ya. Nah, jadi dia tidak kena core fees, oke, tetapi akan perlu dipotong PPh 21. Gitu Pak. Nah, kemudian nanti kan stick golf itu akan disusutkan dong. Nah, beban pensusutannya itu bisa sih, bisa disusutkan sepanjang Bapak bisa membuktikan kalau ini berhubungan dengan 3M ya, berhubungan dengan kegiatan untuk menjalankan kegiatan usaha Bapak gitu. Dan daftar nominatif itu penting ya. Daftar nominatif itu penting sekali dan akan lebih baik kalau dipotong PPh 21. Jadi itu Pak Randy. Saya mau bantu Pak Randy. Bapak Nisa 99 US. Malam Pak Wan, malam Pak Nisa. Untuk e-form yang 1770S, apakah yang perlu diunggah pada lampiran e-formnya selain bupot pajak dari perusahaan? Apabila terdapat penghasilan luar negeri, namun tidak ada pengajuan kredit pajak atau PPh 24. Terima kasih. Kalau saya sih nggak perlu ada apa-apa sih Pak. Kalau saya nggak perlu kasih bukti potong apa-apa atau maksudnya bukti dari luar negerinya tidak perlu kasih apa-apa sih kalau saya. Tinggal Bapak cantum aja berapa total pajaknya gitu. Total nilainya, total nilai penghasilan luar negerinya. Ya udah, tinggal dihitung pajak kita bayar gitu. Nggak perlu dokumen apa-apa sih kalau saya. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Nise. Bapak Edia Fro 308. Selamat malam kawan. Malam Pak Edi. Cara melaporkan penjualan tanah di SPT yang hasil penjualannya lebih besar dari perolehannya. Terima kasih. Nggak ada masalah Pak. Jadi tanah tersebut Bapak hilangkan dari SPT, ya dong. Jadi tanah tersebut kan dijual, maka Bapak hilangkan dari SPT, kemudian rekeningnya Bapak, rekening tabungan kan nambah, ya kan? Rekening Bapak akan bertambah sesuai dengan uang masuk dari penjualan. Selesai dong. Jadi di bagian harta sudah beres, yaitu hartanya itu masukkan harta baru berupa rekening atau rekening sudah ada bertambah nilainya. Kemudian di lampiran 3, di bagian penghasilan final, Bapak laporkanlah nilai penjualan Bapak di lampiran PPh final itu. Di bagian PPh final, di situ ada namanya penjualan tanah dan bangunan. Nah, Bapak nilai jualnya berapa, kemudian di situ ada PPhtB-nya kan, ada pajaknya 2,5%. Gitu, Pak. Udah gitu doang. Di harta sudah dilapor, di bagian PPh final sudah dilapor, selesai. Gitu. Nggak ada pajak tambahan untuk jual properti. Karena sudah bayar PPh final 2,5%. Gitu Pak Edi. Semoga teman tuh Pak Edi. Lanjut. Ibu Siska Rusli. Malam kawan. Malam Bu Siska. Misalkan sudah ikut PPS, ternyata ada satu asuransi jiwa yang terlupa dilaporkan dan punya nilai tunai. Nilai tunai itu gimana kok? Apakah kena denda? Oke, kalau ibu mau betul, maka ibu bilang ke AR, kemudian ini adalah harta PPS yang belum dilaporkan, kena denda 30%.
dikalikan dengan nilai tunai tersebut. Oke. Kalau saya sih malas gitu. Kalau saya sih langsung aja lapor ke SPT 2022. Gitu sih, Bu. Karena nilai kecil kan. Nilainya kecil, repot juga mau pembetulan lagi, repot juga mau nginfoin ke AR, ya udahlah langsung dilapor di SPT 2022 saja sebagai asuransi mungkin unit link atau apa gitu senilai nilai tunai per Desember 2022 gitu. Mudah-mudahan AR nggak ngeh yang ini gitu. Kalau AR-nya ngeh ya nanti tinggal diakui aja, tinggal diakui dan dibayar gitu sih. Tetapi kan biasanya asuransi itu nilainya kecil, nilainya nggak besar kan. Ya udah, langsung dilapor di SPT 2022 saja. Yang penting cocok dengan penghasilan di 2022. Gitu Bu Siska. Nah, semua teman-teman tuh Bu Siska. Lanjut, Ibu Meyawi. Sedangkan saya belum isi SPT tersebut, lalu di lampiran 3 yang kredit pajak PPh 21 tidak ada, tapi nilai keluar sendiri yang mau saya tanya, apa saya ikutin saja dengan nilai tersebut, tapi saya nggak ngerti PPh pasal 21-nya karena hasil jadi nihil. Oke, Bapak, Ibu tadi mengenai itu ya, mengenai tiba-tiba muncul ada penghasilan yang tidak diketahui ya. Nah, jangan ikutin itu Bu, jangan ikutin itu. Ibu mesti punya perhitungan sendiri. Ibu mesti punya perhitungan sendiri, berapa sih penghasilan Ibu sebenarnya. Nah, kalau ada, maka Ibu laporkan senilai yang Ibu hitung, gitu. Jangan ikutin yang itu, yang di e-form. Karena yang di e-form kan nggak tahu dari mana datangnya. Gitu sih, Bu. Kalau saya sih gitu. Saya nggak bisa ikutin yang e-form. Jadi saya hapus, saya ganti dengan yang hitungan yang saya punya. Gitu, yang betul gimana. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh, Bu Mea. Oke, lanjut Bapak Julkarnelius. Tanya kok, saya tak punya MPWP, punya rumah tipe 36, masih cicil, mau hibahkan ke anak yang sudah mulai kerja dan mau lapor SPT. Thanks. Oke, nggak bisa Pak Jul, mohon maaf, Bapak mesti benerin SPT Bapak dahulu. Jadi Bapak mesti laporkan rumah tersebut di SPT-nya Bapak, barulah Bapak boleh hibahkan kepada anaknya Bapak. Gitu Pak. Jadi sebuah harta yang mau dihibahkan harus sudah ada di SPT si pemberi hibah. Gitu Pak. Jadi mohon maaf, Bapak Jul masih punya MPWP dan mesti laporkan dulu di SPT Bapak. Gitu Pak. Nah, gitu Pak. Semua teman tuh Pak Jul. Ibu Suryatik 1015. Malam kawan, malam Bu Suryatik. Eh, mau tanya, apa bedanya potongan pembelian sama potongan pembayaran? Potongan pembelian sama potongan pembayaran. Sama aja sih, Bu. Sama aja sih. Nggak ada masalah sih kayaknya. Mungkin ini cuma istilah akunting aja sih, Bu. Tapi secara pajak mah sama-sama aja. Gitu, Bu. Potongan pembelian ya berarti kan diskon pembelian maksudnya ya. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih. Itu Bu Suryati. Sama teman tuh Bu Suryati. Bapak Randi, kalau orang ada tarik dividen, dividen kan bukan objek pajak final menurut Undang-Undang HPP. Apakah perlu buat laporan realisasi? Perlu, Pak. Jadi dividen itu bukan objek pajak kalau dia investasikan selama 3 tahun. Gitu ya, buat Pak Randi dan teman-teman. Dividen itu bisa bebas bisa bebas pajak kalau diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut. Oke, dan perlu dilapor selama 3 tahun berturut-turut. Dilapor di mana? Di DJP Online, di menu layanan, di menu e-reporting investasi. Gitu Pak Randi. Dilaporkan di menu e-reporting investasi, nanti laporan tuh laporan investasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, udah selesai. Gitu. Kalau itu tidak dilaporkan atau tidak diinvestasikan, maka tetap kena 10%. 10% seperti biasa PPh final atas dividen. Gitu Pak Randi. Nah, sudah mau bantu Pak Randi. Lanjut. Ibu Siandayani 59. Kalau buat PT perorangan, tidak perlu ke notaris dan cara bagaimana untuk buat PT perorangan. Betul Bu Sian, bikin PTP tidak perlu notaris ya, tidak perlu notaris. Caranya gimana? Caranya Ibu tinggal buka YouTube, Ibu cari yang namanya tutorial PT perorangan. Sudah banyak Bu, tinggal cari di YouTube ya, tutorial bikin PT perorangan. Nanti Ibu tinggal ikutin tuh di situ step by step-nya. Oke. Yang pertama adalah Ibu mesti masuk ke ahu.go.id ya, Alpha Hotel Ultra .go.id ya, ahu.go.id. Di situ daftar PTP-nya, kemudian mesti masuk ke oss.go.id untuk bikin NIB-nya. Gitu, Bu. Udah beres gitu, Bu. Nah, gimana step by step-nya? Ibu coba cek ke YouTube. Di YouTube ada banyak, Bu, tutorial bikin PT perorangan. Gitu, Bu Sian. Mau bantu, Bu Sian. Ibu Ufmuts, tolong jelaskan lagi yang uang tebusan PPS masuk cash flow tahun 2022. Thanks. Uang tebusan PPS. Oh, jadi gini.
Jadi Ibu kan menghitung SPT 22 nih, menghitung cash flow 2022 nih. Di dalam cash flow 2022 ini kan ada penghasilan, ada biaya dong, supaya menghitung potensi kenaikan harta 2022 kan. Yang dimaksud penghasilan kan semua penghasilan di 2022. Yang dimaksud biaya adalah seluruh biaya di 2022, termasuk biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya listrik, air, termasuk bayar pajak, dan termasuk bayar PPS. Gitu, Bu. Ini adalah nilai-nilai yang mengurangi harta kita. Iya dong, bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak, bayar biaya hidup, termasuk bayar pajak, termasuk bayar PPS, adalah pengeluaran yang akan mengurangi uang kita di tahun ini. Ya toh? Nah, maka itu termasuk sebagai pengurang cash flow dalam rangka untuk menghitung potensi kenaikan harta di 2022. Gitu, Bu Umuts. Semua teman-teman Bu Umuts. Lanjut, Bapak Ediafro 308. Tanya lagi kawan, kalau penjualan kendaraan, cara pelaporannya apakah sama dengan penjualan tanah? Nah, berbeda Pak, mohon maaf ya, berbeda. Untuk jual tanah dan bangunan kan adalah PPh final. Sudah selesai kan, bayar 2,5% selesai urusannya. Oke. Kalau jual yang bukan tanah dan bangunan, itu berbeda. Untuk jual yang bukan tanah dan bangunan, itu masih dihitung ada profit nggak? Kalau ada profit, maka ini mesti dilaporkan sebagai penghasilan tambahan. Nah, kalau dia jualnya rugi, maka nggak usah dilapor ada kerugian. Gitu, Pak. Karena orang pribadi tidak mengenal kerugian. Nah, jadi kalau jual kendaraannya profit, ada untung, maka keuntungannya akan kena pajak sebagai pajak progresif. Kalau jualnya rugi, kan mobil bisa rugi kan biasanya kan. Nah, kalau jual rugi, maka tidak usah lapor kerugian. Nanti kan mobilnya berkurang di bagian harta, tetapi rekeningnya bertambahnya tidak sebesar mobil itu. Kan berarti rugi. Jadi nggak ada masalah. Gitu, Pak. Itu Pak ya. Saya mau bantu Pak Edi. Lanjut, Bapak uh, Cocok 2003 2020. Selamat malam kawan, malam Pak Cocok atau Koko ya. Untuk UMKM punya aset gedung, tapi nilai sudah nol dibangun tahun 1995. Apa dicantumkan nilai tanah saja atau sama bangunannya dan aset ini baru mau dilaporkan ini WP perorangan? Laporkan semuanya Pak, tanah dan bangunan ya. Laporkanlah tanah dan bangunan. Oke. Kalau ini pertama kalinya Bapak lapor, maka Bapak laporkan harga dulu, harga perolehan. Gitu Pak. Bapak laporkan harga perolehan ya, bukan nilai nol. Nilai tidak akan mungkin nol. Nilainya itu Bapak adalah laporkanlah harga perolehan yang dulu. Gitu Pak. Harga dulu belinya berapa harganya. Itulah yang Bapak mesti laporkan di SPT terbaru ini. Gitu. Nah, Pak Toto, sama teman tuh Pak Koko. Lanjut, Bapak Minime 6437. Malam kawan, malam Pak Minime. Pajak Januari 2023 kemarin saya terlanjur setor pajak tapi tidak tahu ada potong UMKM 500 juta. Oke, padahal omset saya belum sampai 500 juta. Jadi harus bagaimana ya kok? Bulan Februari dan selanjutnya harus bagaimana jika belum mencapai 500 juta? Oke, kalau saya Pak, kalau saya paling gampang, yang Januari omsetnya ditambahkan 500 juta, selesai. Gitu Pak. Jadi Januari mungkin Bapak punya omset anggaplah 100 gitu ya, Bapak sudah omset 100 juta, Bapak sudah bayar 0,5% gitu kan. Maka omset Januari yang 100 ditambah 500, jadi 600. Jadi 600 di bulan Januari. Udah, yang bulan Februari bayar seperti biasa kalikan 0,5%. Maret, April, dan selanjutnya tetap bayar 0,5% seperti biasa. Gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, itu cara yang saya lakukan. Cara yang lebih tepat adalah Bapak pemindah bukuan. Ini cara yang lebih tepat tetapi lebih repot. Bapak pemindah bukuan dari Januari, Bapak pindahkan ke Desember, contohnya. Nah, jadi pajak Januari Bapak yang sudah dibayar itu, Bapak mesti isi formulir pemindah bukuan, dipindahkan ke Desember 2023. Itu yang paling betul sebenarnya. Cuman agak repot. Nah, kalau saya sih males ya, langsung aja saya tambahin Januari, tambahin 500 juta, selesai. Gitu Pak, Ibu Minime. Semua teman tuh Ibu atau Bapak Minime. Bapak Klemer Chan. Malam kok, malam Pak Klemer Chan. Untuk laporan PPh UMKM, SPT tahunan udah ada ya? Oh, sudah ada Pak, sudah ya. Apakah tetap harus dilampirkan pendapatan per bulannya dalam tahun 2022 itu? Sudah ada Pak, jadi sudah ada e-form terbaru ya. Bapak tinggal download ulang e-formnya. Oke, Bapak tinggal masuk ke DJP Online, ambil ulang e-formnya, di-download ulang. Di situ sudah terbaru Pak, sudah terbaru, sudah ada banyak video-video di YouTube yang kasih tutorialnya Pak. Bapak tinggal isi
centang PP23, PP55, tinggal dicentang, kemudian di atas klik menu untuk isi per bulannya. Nanti ada itu, per bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan dia sudah tidak otomatis 0,5%. Dia bisa diisi secara manual. Gitu Pak Kramer. Nah, selamat bantu Pak Kramer Chan. Bapak Non Haryati, NPWP dan NIK disetarakan. Apakah yang tidak punya NPWP harus lapor SPT, Pak? Tidak perlu, Bu Non. Nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang tidak punya NPWP, tidak akan otomatis punya NPWP. Tidak, ya. Walaupun kita punya KTP, punya nomor NIK, tidak akan otomatis jadi NPWP. Oke, yang punya KTP masih perlu melakukan registrasi kepada pajak supaya bisa menjadi NPWP. Gitu, Pak. Jadi, nggak usah khawatir buat teman-teman yang sudah punya KTP, nggak usah khawatir. Tetap seperti biasa saja. Gitu. Dan kalau perlu punya NPWP, tetap perlu mendaftarkan ke kantor pajak, barulah bisa punya NPWP, cuma nomornya adalah nomor NIK. Gitu, Bu Nan Haryati. Saya mau bantu Bu Haryati. Ibu Minime 6437. Dan bagaimana laporan SPT nanti tahun depan? Tadi mengenai apa, Bu Minime tadi ya? Oh, tadi mengenai yang 500 juta sudah terlanjur bayar. Oke, kalau saya sih langsung tambahin 500 juta, Pak. Bu. Kalau saya langsung tambahin 500 juta, tahun depan ya udah tinggal dilaporkan seperti biasa. Januari itu punya omsetnya besar, 500 tambah yang seharusnya. Kemudian Februari seperti biasa, dibayar pajaknya, Maret dibayar, sampai April, sampai Desember dibayar. Kalau saya sih gitu, biar gampang, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Haryati. Lanjut. Sorry, Ibu Minime tadi ya. Sorry, Ibu Minime. Lanjut, Bapak Purnawan Niswan. Malam kawan, malam Pak Purnawan. Mau tanya, kalau orang pribadi, mobil yang saya gunakan dalam usaha adalah mobil orang tua. Sedangkan orang tua tidak memiliki NPWP. Apakah mobil tersebut perlu dilaporkan di SPT saya, Pak? Boleh, Pak, boleh. Silakan saja. Kalau saya sih, kalau orang tua sudah tua ya, udah nggak usah direpotin lagi, maka semua itu langsung dilaporkan di SPT-nya Bapak saja mobilnya, gitu. Cuma kan nanti Bapak mesti hitung penghasilannya. Kalau penghasilan Bapak belum cukup, berarti kan Bapak mesti mengakui ada tambahan penghasilan untuk mengakui mobil tersebut dan bayar pajaknya. Gitu Pak Purnawan. Itu Pak. Jadi dilaporkan di SPT Bapak saja, di anak saja, dan langsung diakui penghasilannya kalau masih kurang untuk bayar pajaknya. Gitu Pak Purnawan. Saya mau bantu Pak Purnawan. Lanjut. Ibu Idawati Hui. Malam kok. Malam Bu Idawati. Mau tanya, yang diisi di SPT tahunan itu nilai perolehan saham atau nilai pasar 31 Desember. Kalau saya nilai pasar, Bu. Kalau saya nilai pasar 31 Desember, karena sudah sulit kita menghitung nilai perolehannya. Dan untuk asuransi yang ada unit link, yang diisi di SPT tahunan, apakah nilai investasi pada akhir tahun? Betul, Bu, nilai investasi pada akhir tahun. Gitu, Bu. Jadi kalau saya semuanya saya gunakan market value per 31 Desember 2022. Saya nggak lagi menghitung nilai perolehannya berapa, karena susah. Kalau saham itu kan kita beli, jual, kita nggak tahu berapa nilai sebenarnya, nilai perolehannya. Susah dihitung. Gitu Bu Ida. Saya mau bantu Bu Ida. Ibu Jenny Susantio. Malam kok, malam Bu Jenny. Status SPT, apakah harus kurang bayar? Status SPT itu boleh nihil, boleh kurang bayar, Bu. Tidak boleh LB. Jadi kalau saya sih ya, status SPT itu boleh nihil, boleh kurang bayar. Tidak boleh LB. Kalau LB akan terjadi pemeriksaan. Jadi kita kan tidak mau pemeriksaan ya, repot ya kalau pemeriksaan. Gara-gara LB pemeriksaan kan repot ya, gitu. Jadi usahakanlah nihil atau KB, kurang bayar. Gitu Bu Jenny. Saya mau bantu Bu Jenny. Bapak Randi TJ. Ko, kalau lebih bayar PPh itu, nilai maksimal berapa ya, Ko? Oh, tidak boleh kalau saya. Mau nilai Rp1 pun tidak akan saya biarkan. Saya tetap bikin SPT-nya kurang bayar, KB. Ada teman jual ke pemerintah. PPN out nggak dipungut, tapi PPN belinya dikreditkan. Makanya PPN-nya lebih bayar mulu. Kalau kompensasi terus boleh kok. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf tadi. Maksud saya itu PPh badan ya, kalau tidak boleh LB ya, mohon maaf ya. Kalau PPN boleh. Kalau PPN itu boleh LB, silakan saja. Gitu. Jadi PPN LB silakan dikompensasikan terus ke bulan-bulan berikutnya terus-menerus. Kalau bertumpuk-tumpuk terus PPN LB, boleh dimintakan restitusinya, Pak Randi. Nggak usah khawatir, boleh dimintakan restitusi, nanti uangnya dibalikin, uang PPN LB-nya.
Nah, yang tidak boleh LB itu SPT PPh-nya, SPT tahunan PPh itu tidak boleh LB gitu. Tetapi kalau SPT bulanan itu PPN atau PPh 21 boleh LB. Silakan saja LB dan nanti kalau dia berakumulasi terus Bapak boleh mintakan kembalian. Di restitusi PPN juga itu hal yang biasa kok Pak, nggak ada masalah. Gitu Pak. Itu Pak Randi. Semua teman itu Pak Randi. Bapak Randi lagi, Pak Randi TJ. Kok kalau misal ada teman pernah lapor saham di SPT, tetapi sahamnya nyangkut dan nilai equity dia sudah habis karena loss terus, boleh dihapus dari SPT? Jawaban saya tidak, Pak. Tidak boleh dihapus. Tetaplah laporkan seperti itu terus-menerus gitu. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau dihapus, takutnya nih orang pajak menemukan, loh masih ada kok di sistemnya broker, di sistemnya apa ke C itu masih ada, nanti jadi masalah gitu Pak. Jadi nggak usah dihapus. Walaupun dia sudah loss ataupun nilainya nyangkut itu tetap dilaporkan seperti itu. Gitu Pak Andi ya. Nggak usah khawatir gitu. Siapa tahu nanti sahamnya naik kan kita nggak tahu. Nah gitu Pak. Coba teman tuh Pak Andi. Lanjut. Bapak Jenny Susantio. Ibu Jenny Susantio. Malam kok. Malam Bu Jenny. Status SPT apakah harus kurang bayar? Jawaban saya iya. Itu SPT badan ya, SPT tahunan Bu ya. Kalau SPT tahunan, saya harus paksakan kurang bayar. Tapi kalau SPT bulanan, boleh lebih bayar ya. Kalau status nihil atau nol, apakah keliru? Boleh Bu, boleh. Jadi untuk SPT badan atau SPT tahunan orang pribadi, nihil atau kurang bayar boleh gitu. Kalau LB jangan gitu. Boleh nihil, boleh kurang bayar. Gitu Bu. Kalau untuk SPT tahunan. Gitu Bu Yani. Saya mau tahu tuh Bu Yani. Bapak Koko, Kok Awan, untuk WP perorangan, pengeluaran pribadi masuk ke biaya atau mengurangi laba? Sama aja Pak, mengurangi laba maupun biaya itu kan sama. Sama Pak prinsipnya ya. Intinya WP orang pribadi, semua biaya hidup dia nanti diperhitungkan dalam menghitung kenaikan aset, kenaikan harta gitu. Jadi kenaikan hartanya itu adalah penghasilan kurang biaya hidup kan gitu. Gitu Pak. Sama aja sih biaya dengan mengurangi laba sama-sama aja. Gitu Pak Koko, semua teman tuh Pak Koko. Bapak Otaku Museum. Kalau saya kurang bayar pajak per orang, terpotong Pak Otaku, terpotong, boleh diketik lagi Pak, mohon maaf. Bapak Randi TJ. Kawan, kalau ada PT, tidak daftarin BPJS TK atau BPJS Kesehatan, nih, secara pajak nanti bakal masalah nggak ya? Masalah nggak di PPh 21-nya? PPh pajak itu nggak ada masalah Pak. Jadi pajak nggak pusing mengenai BPJS. Yang jadi masalah adalah undang-undang PPS-nya nih, undang-undang BPJS. Undang-undang BPJS bilang pemberi kerja yang tidak memberikan BPJS terancam hukuman pidana plus denda 1 miliar. Ya, jadi hati-hati juga ya. Walaupun sampai sekarang belum ada dipraktekkan ya, belum ada orang yang kena seperti itu, tetapi BPJS adalah kewajiban dari pemberi kerja, wajib itu. Gitu Pak ya. Jadi di pajak nggak ada masalah, pajak nggak pusing mengenai BPJS. Yang penting PPh 21 dibayar selesai. Gitu Pak Randi. Semua teman tuh Pak Randi. Oke. Lanjut Bapak Ibu Sally Chan. Ibu Sally Chan, malam kok. Malam Bu Sally. Kalau 2022 ada jual tanah, tetapi BPHTB di 2023. Bagaimana pengisian di SPT tahunan pribadi? Uang penjualan udah masuk di 2022. Kalau saya Bu Sally, langsung saya laporkan di 2022. Walaupun baik namanya tahun depan, itu hanya masalah administrasi saja. Kalau saya tetap laporkan di 2022 Bu. Gitu. Jadi, walaupun saya belum bayar 2,5%-nya, saya tetap sudah akui di 2022. Kenapa gitu? Karena uang sudah masuk gitu. Karena uang sudah masuk. Mengenai pembayaran pajak kan nanti hanya masalah administrasi, itu mungkin masalah di notaris lah, masalah apa belum beres gitu. Tetapi karena uang sudah masuk, maka saya sudah akui terjadi penjualan. Gitu Bu Sally. Nah, semua teman tuh Bu Sally. Bapak Ong Lucia. Pajak UMKM yang terlanjur bayar Januari, kata Ko Awan ditambah 500 juta. Lalu untuk Februari sampai Desember, bagaimana? Karena omset 10 juta sebulan yang sebenarnya tidak bayar pajak. Solusi? Nah, gampang Pak, nggak usah khawatir Bapak Ong. Februari sampai Desember omsetnya nol. Nolkan saja, 0 sampai Desember. Itu Pak. Yang dibayar cukup Januari saja, 500 juta ditambahkan dengan yang sudah dibayarkan. Sudah, gitu aja. Februari sampai Desember nol aja, nggak ada masalah. Nanti kalau orang pajak panggil nih, kenapa Februari sampai Desember nol? Nah, Bapak jelaskan apa adanya. Bapak jelaskan, omset saya itu masih di bawah 500 juta. Tapi gara-gara Bapak AR tidak pernah datang edukasi saya, makanya saya terpaksa bayar. Makanya saya salah bayar, gitu loh.
Nah, jadi jelaskan seperti itu. Nah, pada dasarnya kan nggak ada masalah. Yang Bapak bayar sudah melebihi yang seharusnya, jadi sudah betul. Gitu Pak Ong. Nah, saya mau bantu Pak Ong. Lanjut, Bapak Otaku Museum. Kalau saya kurang bayar pajak UMKM, gimana caranya? Pakai kode jenis setorannya apa? Dan pelaporan di e-filingnya? Oke, kalau Bapak kurang bayar pajak UMKM, Bapak tinggal bayar kode jenisnya adalah 411128 420 ya, 420 Pak kode jenisnya. Gitu. Nah, pelaporannya bagaimana? Bapak tinggal laporkan di e-form, Pak ya, bukan e-filing ya. Di e-form, Bapak laporkan di e-form, di bagian lampiran 3, Bapak perlu centang yang namanya PP23, PP55. Dicentang satu kali, kemudian di atas itu ada tombol, diklik tombolnya, maka Bapak perlu isi. Januari berapa omsetnya, Februari berapa omsetnya, sampai Desember berapa omsetnya. Dan tinggal dibayar pajaknya, diisi nilai pajak yang Bapak bayar. Gitu, Pak. Gampang, Pak. Kode jenisnya 411128 420. Gitu Pak Otaku. Saya mau bantu Pak Otaku. Ibu Yuliana Lee, kalau pengusaha sudah lapor pakai form 1770 yang lama, apakah perlu lapor ulang lagi? Kalau saya sih nggak usah lapor lagi, Bu. Kalau saya sih nggak perlu pembetulan. Kalau saya ya, karena sama aja sih. Mau pembetulan atau nggak pembetulan kan sama aja. Tidak ada tambahan pajak yang dibayar. Gitu, Bu Yuli. Nah, semua teman-teman Bu Yuliana. Lanjut, Bapak Andi sini. Malam kawan, malam Pak Andi sini. Salam sehat, sehat selalu Pak. Apakah pas final masih berlaku? Bagaimana mekanismenya? Masih berlaku Pak, masih berlaku. Saya sudah ada beberapa kalinya ikut pas final ya. Jadi kalau masih ada harta 2015 ke bawah yang belum dilaporkan di TA dan belum dilaporkan di PPSK 1, maka sekarang saatnya laporkan di pas final. Oke, mekanismenya ada formulirnya Pak. Bapak tinggal datang ke AR, minta formulirnya, Bapak isi, Bapak bayar pajaknya dan Bapak laporkan. Sudah selesai. Gitu Pak. Ya. Jadi pas final adalah untuk harta 2015 ke bawah yang belum dilaporkan di TA dan belum dilaporkan di PPS K1. Gitu Pak Andi sini. Semua teman-teman Pak Andi sini. Bapak Sony Tan 608. Malam kawan, malam Pak Sony. Apakah WP pribadi toko emas dapat menggunakan free PPh 500 juta? Setahu saya bisa Pak, setahu saya bisa ya. Yang penting dia punya omset masih di bawah 4,4,8 M ya. Setahu saya masih bisa sih. Gitu. Nggak ada masalah. Nah, saya mau bantu Pak Sony. Bapak Randi TJ, kok misal ada teman mau nambahin cash di SPT dengan cara menciptakan UMKM bodong. Pajak 0,5%-nya dibayar. Bakalan masalah nggak ya kok nantinya? In real, padahal dia cuma kerja kantoran saja. Gimana ya kok? Jadi gini, kalau dia bertanya ada masalah atau enggak, dia harus siap gitu. Kan dia menciptakan sesuatu yang fiktif ya. Dia menciptakan sesuatu yang fiktif. Oleh karena itu dia harus siap. Artinya gimana? Masalah itu bisa terjadi, ya dong. Yang namanya salah begini udah ada kemungkinan ya, dan dia harus siap. Gitu sih. Gitu. Nggak bisa kita bilang nggak ada masalah, kita nggak bisa ngomong gitu. Karena udah jelas-jelas ini adalah fiktif, fiktif. Dia menciptakan sebuah transaksi fiktif, gitu ya. Nah, jadi kalau dia dipanggil, dia mesti kasih penjelasan. Oh, saya benar dagang, saya benar UMKM, mesti bisa meyakinkan AR-nya, gitu. Gitu sih. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa dia perlu menciptakan itu? Itu pertanyaan berikutnya ya. Kenapa dia perlu menciptakan uang cash itu? Apakah karena dia ada penghasilan yang tidak mau dibayar pajak atau bagaimana? Gitu sih. Nah, itu Pak Randi. Saya mau bantu Pak Randi. Bapak Aipings, Ibu Aipings. Malam kok, malam Ibu Aipings. Saya beli rumah secara KPR 10 tahun, bunganya flat 3 tahun. 7 tahun sisanya floating. Bagaimana rumah yang harus saya cantumkan di kolom harta? Oke, contoh Bu ya, Ibu beli rumah harganya 1 miliar. Contohnya ya, Ibu beli rumah harganya 1 miliar. Kemudian Ibu cicil 10 tahun nih. Nah, maka yang Ibu laporkan di bagian harta adalah 1 M-nya. Oke, yang Ibu laporkan di bagian harta adalah senilai 1 M-nya. Senilai KPR 1M yang Ibu laporkan di bagian harta. Di bagian hutangnya, Ibu laporkan hutang yang masih terhutang per 31 Desember 2022. Gitu Pak, Ibu. Jadi pokok hutang saja ya. Pokok hutangnya per 31 Desember 2022 yang Ibu laporkan adalah nilai pokok hutangnya. Gitu Bu. Sedangkan hartanya, laporkanlah nilai harta full-nya. Gitu Bu Eping. Saya mohon bantu Bu Eping. Lanjut, Bapak Julkarnelius. Kok
Istri saya ASN, mau pembetulan SPT 2017 ke 2022. Karena hanya lapor gaji di SPT, tunjangan kinerja tidak pernah lapor. Tahun 2022 beli mobil, apa bisa kok? Jawabannya bisa Pak, bisa. Silakan pembetulan ke 2017, 18, 19, 2020, 21, dan 2022 silakan beli mobil dari uang ASN itu. Nggak ada masalah Pak. Yang penting ada bukti potongnya semua ya. Jadi kan ASN-nya sudah bebas pajak, sudah dipotong pajaknya kan, sudah beres. Gitu Pak Jul kan lain. Silakan Pak. Saya mau bantu Pak Jul. Bapak Randi TJ, kok CV yang baru berdiri di tahun 2022 masih boleh pakai 0,5% selama 3 tahun kan ya kok? CV yang baru berdiri di 2022 masih boleh pakai tarif 0,5% selama 3 tahun. Betul Pak, 4 tahun Pak ya, 4 tahun kalau CV ya. Setelah itu pakai tarif badan, betul kok? Betul Pak, betul. CV itu 4 tahun Pak ya, bukan 3 tahun ya, 4 tahun. 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi sampai Desember 2025 terakhir dia menggunakan UMKM itu. Gitu Pak Randi. Saya mau bantu Pak Randi. Lanjut Pak Randi. Kok misal teman kurang bayar pajak PPh SPT tahunannya 1 juta. Kalau hitung PPh 25-nya kan 80 ribuan tuh per bulan. Misal dia nggak cicil PPh 25-nya, nggak apa-apa tuh kok. Karena udah 3 tahun terakhir dia nggak nyicil, kamsya kok. Eh, sebenarnya gini, sebenarnya dia perlu bayar PPh 25. Sebenarnya gitu dong, ya, dia perlu bayar. Cuman selama ini kenapa dia tidak ditagih? Kemungkinan di SPT tahunan dia tidak mencentang PPh 25-nya, gitu. Kalau dia tidak centang PPh 25, maka dia nggak usah bayar PPh 25, gitu. Nah, terutama nanti kenapa alasannya? Karena kan dia punya penghasilan yang tidak rutin, dia boleh ngomong gitu. Kalau penghasilan tidak rutin, dia tidak usah bayar PPh 25, gitu sih. Nah, jadi kemungkinan dia nggak centang. Ya udah bagus, nggak usah bayar. Gitu, Pak. Nanti kan langsung di SPT tahunan dia langsung closing kan? Langsung di SPT tahunan dia closing, dia bayar semua PPh-nya. Gitu, Pak Nandi. Nah, semua teman tuh Pak Nandi. Bapak Julkarnelius, saya tidak punya MPWP, punya rumah tipe 36, masih cicil. Apa boleh hibah ke anak? Kena sudah kerja dan mau buat SPT. Oke, Bapak boleh dihibahkan ke anak, tetapi mesti dilaporkan dulu di SPT Bapak. Gitu, Pak. Jadi Bapak mesti punya NPWP dan laporkan dulu rumah tersebut dan bayar pajak atas penghasilannya Bapak, barulah Bapak boleh hibahkan ke anak. Oke, itu cara pertama. Cara kedua adalah nggak usah pakai hibah, langsung rumah ini diakui di anak. Langsung diakui miliknya dia dan diakui sebagai penghasilannya dia dan dia bayar pajaknya. Gitu, Pak. Pokoknya gini, rumah ini tuh belum bayar pajak, itu intinya kan. Rumah ini tuh harus dibayar dulu pajaknya. Apakah di bapaknya boleh, di anaknya juga boleh. Nah, setelah itu barulah boleh dimasukkan ke SPT. Siapapun boleh. Gitu, Pak Jul. Saya mau teman tuh, Pak Jul. Ibu Finina Tan. Malam kawan, malam Bu Fini. Mau tanya, untuk bunga tabungan dan deposito di bank luar negeri, apakah dikenakan tarif PPh pajak progresif di SPTOP? Jawabannya iya, Bu. Jadi mohon maaf, bunga tabungan dan deposito di luar negeri, itu total penghasilannya dimasukin ke halaman induk sebagai penghasilan luar negeri dan akan kena pajak progresif di Indonesia. Gitu, Bu. Sudah betul ya. Betul. Saya mau bantu, Bu Fini. Ibu Kezi, Ibu Kezi. Selamat malam kawan, malam Bu Kezi. Apakah bunga deposito tabungan dan SBN harus diisi di form SPT? Jawabannya perlu. Sejak dulu bertahun-tahun bunga deposito ada, tapi tidak pernah ditulis. Dan di tahun ini ada SBN. Apakah akan jadi masalah jika tahun ini saya tulis? Dan apakah masalah jika tidak ditulis? Jadi jawaban saya gini Bu, yang dulu salah itu nggak usah dipusingin. Udah berlalu, sudah lewatin saja. Sekarang Ibu mulai jujur. Jangan diterusin yang salah gitu. Yang dulu salah itu jangan diterusin Bu. Nah sekarang kita berubah, kita mau jadi jujur dong. Nah mulai sekarang Ibu laporkan nilai bunga deposito dan SBN Ibu berapa nilainya, laporkan di lampiran 3 bagian PPh final. Gitu Bu. Di bagian PPh final, masukkan di situ tuh. Nomor 1, bunga deposito dan SBN ada di situ tuh. Nilai bunganya berapa, nilai pajaknya berapa di situ, ditulis di situ. Gitu Bu Casey, nggak ada masalah, silakan ditulis di situ. Ya, jangan ditulisin yang salah, yang dulu nggak lapor itu memang salah, tapi nggak usah dipapain, lupakan saja. Sekarang kita move on, yang benar, yang baru mesti dilapor dengan benar. Gitu Bu Casey. Semoga bantu Bu Casey. Bapak Randi TJ, kok ada teman kirim WA kirim di WA in AR-nya. Dia disuruh klarifikasi data karena dia ada Unslave Cafe.
usaha kafe. Tapi itu kafe baru aja buka di Januari 2023 kemarin. Padahal itu kafe baru buka. Tapi kok orang pajak bisa tahu ya kok? Oh, orang pajak mah pintar kok. Orang pajak itu, teman-teman saya selalu bilang ya, orang pajak itu lebih pintar dari kita semua. Lebih pintar dari saya, lebih pintar dari kita semua gitu. Ditambah lagi, dia punya instrumen. Dia punya instrumen, komputernya dia punya, sistem IT dia punya, intelijen dia punya, undang-undang dia punya. Jadi orang pajak itu cepat sekali tahu tahu semuanya gitu ya. Jadi sekarang udah nggak ada jalan, udah nggak ada jalan untuk menyembunyikan apapun. Lebih baik kita jujur terbuka apa adanya saja, itu lebih baik. Gitu Pak Randi. Semua teman tuh Pak Randi. Pak Randi, kok ada teman udah nikah, tetapi surat nikahnya belum ada. Kalau mau hibah antara suami istri, memungkinkan nggak ya kok? Nikah udah lama, surat nikahnya belum diurus kok. Nggak bisa, mohon maaf Pak Randi. Jadi tolong diurus dulu surat nikahnya, baru dia boleh hibah-hibahan sesama suami istri. Harus itu harus ya, dia mesti bikin dulu surat hibah, surat nikah ya. Kalau nggak ada surat nikah, maka dia teman ya, teman tidak boleh saling menghibahkan. Gitu Pak, mohon maaf ya. Tapi boleh hutang piutang. Jadi kalau dia belum menikah, ya udah, dia catat sebagai hutang piutang aja dulu. Catat hutang piutang kan, begitu dia menikah, dia hilangkan hutang piutangnya. Gitu Pak Randi. Semoga bantu Pak Randi. Bapak Harmin 6. Malam kawan, malam Pak Harmin. Minggu kemarin disampaikan daluarsa pajak 5 tahun secara perdata, 10 tahun pidana. Jadi, dokumen-dokumen keuangan dan perpajakan perlu disimpan berapa lama? Kalau saya sih 5 tahun buang aja lah Pak. Kalau saya ya, 5 tahun buang aja. Kenapa? Karena kan kita nggak main pidana. Kita kan, Bapak merasa nggak Bapak pidana gitu? Nggak kan? Kita kan bukan pemain pidana. Mas, yang biasanya pidana itu yang main PPN gitu. Yang main PPN itu pidana. Nah, kita sih enggak lah, kita masih jauh, enggak main di situ. Ya, jadi 5 tahun buang aja. Kalau saya sih gitu. Nah, saya mau bantu Pak Hermin. Bapak Josephine. Malam kok. Malam Bu Josephine. Kalau konsultan pribadi terima jasa tiap bulan seharusnya dipotong PP21 ya? Betul Bu, potong PP21. Kalau misal tidak dipotong sama klien, nah nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah juga. Kalau dipotong ya bagus, kalau nggak dipotong ya nggak apa-apa. Nah, kalau lapor sendiri, apakah pakai pasal 25 cicil tiap bulan? Kalau tidak dicicil, boleh. Kalau saya sih nggak usah lah. Ibu langsung hitung aja secara tahunannya berapa, pajaknya berapa dibayar, gitu. Ibu tidak usah centang PPh 25, nggak usah dicentang. Kalau Ibu centang PPh 25, maka muncul angka yang perlu dibayar tiap bulannya. Kalau saya sih agak malas bayar PPh 25, jadi nggak usah dicentang, langsung bayar tahunan saja. Gitu sih, Bu. Gitu. Kalau tidak dipotong, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Kalau nggak dipotong, nggak apa-apa. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu Josephine. Lanjut. Bapak Surik 28. Kawan, kalau orang tua, biaya hidup ditanggung anak. Anaknya menjadi WNA. Bagaimana kok baiknya? Nggak ada masalah, Pak. Kalau dia WNA, berarti kan uang yang dia kirim itu adalah hibah kan? Adalah hibah dari anak kepada orang tua kandung, itu bukan objek pajak. Nah, si bapaknya ini tinggal laporkan di SPT-nya dia bahwa dia ada terima hibah dari anaknya selama setahun sekali, selama tiap bulan gitu ya. Setahun totalnya berapa gitu. Tinggal hitung berapa total setahun, dia laporkan di SPT di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang namanya hibah dari anak. Gitu Pak Surik. Saya mohon bantu Pak Surik. Ibu Marlina C. Kok tanya lagi, kalau uang bulanan dari anak ke orang tua masuk ke hibah, berarti nanti tiap tahun akan ada hibah di SPT orang tua. Apa tidak apa-apa kok? Nggak apa-apa Bu, memang begitu faktanya. Memang begitu kenyataannya, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah ya. Memang begitu faktanya, memang begitu kenyataannya. Yang penting si pemberi hibahnya itu sudah bayar pajak dengan baik. Gitu aja sih. Nah, kalau si pemberi hibah sudah bayar pajak dengan baik, ya nggak ada masalah. Gitu Bu Malina. Saya mau bantu Bu Malina. Ibu Cesi MDGI. Mau tanya kok, ya Bu Cesi, kenapa orang-orang suka minta rekening koran di bank tiap akhir tahun? Pajak apa itu kok? Berapa persen nilai kok? Jadi bukan pajaknya yang dicari Bu. Jadi kenapa orang minta rekening koran akhir tahun? Karena saldo akhirnya per 31 Desembernya perlu dilaporkan di SPT bagian harta. Gitu Bu. Nah, jadi orang yang laporin harta di SPT, hartanya adalah kondisi per 31 Desember 2022. Makanya dia butuh yang namanya mutasi Desember supaya mau tahu nilai terakhir Desembernya berapa. Gitu. Nah, saya mau bantu Bu Cesi. Ibu Josephine, kok KLU apakah harus diubah?
Kalau dulu karyawan, sekarang jadi wira swasta, wajib diubah ya? Bagaimana caranya? Jawaban saya perlu Bu, diubah saja sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, cara ubahnya, Ibu tinggal masuk ke DJP online, kemudian pilih menu profil, kemudian pilih menu data KLU. Nah, di data KLU ada 4 KLU ya. Yang pertama adalah data karyawan, Ibu tinggal hilangkan centangannya, Ibu buang data karyawan, jangan ada lagi kan. Kemudian adalah usaha. Nah, Ibu isi di sini nih, usaha. Usahanya apa? Ibu klik di sini usahanya, kemudian Ibu isi usahanya apa? Mungkin dagang baju, dagang komputer, atau dagang apa. Nah, yang ketiga adalah pekerja bebas. Pekerja bebas, kalau Ibu ada boleh diisi, kalau nggak ada nggak usah diisi. Nah, dihilangkan centangannya. Yang nomor 4 lain-lain nggak usah dicentang. Gitu, Bu. Ya, jadi di menu DJP online, pilih menu profil, pilih menu data KLU. Disitulah Ibu mengubah data KLU-nya. Gitu Bu Josephine. Saya mau bantu Bu Josephine. Ibu Kezi, mau tanya tentang NPPN. Untuk UMKM final 0,5%, biasa hanya toko eceran. Apakah ajukan NPPN? Jawaban saya tidak, Bu ya. Tahun-tahun sebelumnya ada ajukan itu, apakah salah? Nggak ada masalah. Ibu ajukan saja, tetapi nggak dipakai. Gitu, Bu. Jadi UMKM-nya Ibu tuh tidak menggunakan NPPN ya. Karena kan toko eceran. Yang namanya pedagang eceran 0,5% sudah tidak lagi menggunakan NPPN. Gitu, Bu. NPPN itu hanya untuk pekerja bebas. Gitu, Bu. Tapi kalau Ibu mau minta, boleh-boleh saja. Nggak pengaruh. Gitu, Bu Kesi. Semoga teman-teman tuh, Bu Kesi. Bapak Randy, TJ. Kalau utang kartu kredit, utang leasing, utang pinjol, utang pegadaian nggak dilaporkan di SPT, bakal problem nggak ya, Kalau nilai kecil nggak ada masalah, Tapi kalau nilai yang besar, ya sebaiknya dilaporkan saja. Nah, karena kan buat dapetin uang itu semua pakai NIK pengajuannya, bakal masalah nggak dipajak. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau ada hutang-hutang, laporkan semuanya. Termasuk kartu kredit, pinjol, dan lain-lain. Gitu. Tetapi kan nilai kecil ya. Kalau nilai kecil nggak ada masalah, nggak usah lapor pun nggak pengaruh. Tapi kalau nilainya besar, sampai mungkin 50 juta ke atas gitu ya, boleh dilaporkan gitu Pak. Tapi kalau nilai kecil ya nggak usah. Itu Pak Randy. Semua teman tuh Pak Randy. Bapak Burhan, terima kasih Pak Wan informasinya. Terima kasih Pak Burhan, sama-sama. Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara. Pak, PT kan belanja di e-commerce, dipotong PPN 11%. Kok tidak dikasih faktur pajak? Memang tidak dapat faktur masukan kalau belanja di e-commerce. Maksud Bapak tuh e-commerce tuh kayak Tokopedia gitu Pak ya? Nah, kalau seperti Tokopedia gitu, Bapak mesti minta langsung kepada si sellernya, si penjualnya. Mintain ke dia faktur pajak. Kalau Bapak memang butuh ya, bilang kepada seller, di chatting aja, pembelian ini saya butuh faktur pajak, dipakai MPP saya MPP ini. Minta dia bukain faktur pajak, kemudian nanti kan dia kirim faktur pajaknya ketika dia kirim barang. Gitu Pak. Nah, itu Pak. Selamat bantu Pak, Pak Putu. Bapak PT Joni. Malam kawan, malam Pak Joni. Penghasilan bunga deposito di luar negeri, gimana lapor di SPT dan perlu buat lampiran kah? Oke, cara laporinnya adalah nilai totalnya Bapak masukkan di halaman induk. Oke, semua nilai penghasilan di luar negeri Bapak laporkan di halaman induk di nomor 4 kalau nggak salah ya, yang namanya penghasilan dari luar negeri. Oke, apakah perlu lampiran? Nggak perlu ada lampiran apa-apa. Cuma Bapak punya arsip ya, Bapak perlu punya arsip, disimpan aja mengenai bagaimana perhitungan penghasilan luar negeri ini. Gitu Pak Joni. Nah, saya mau bantu Pak Joni. Lanjut, Bapak Andri Nurtani. Pak Wan, kalau saya sewakan rumah ke orang pribadi, pajak apa aja yang saya bayarkan? Cuma ada satu Pak, yaitu pajak final PPh 4 ayat 2 untuk sewa, senilai 10%. Oke, jadi Pak Andri tinggal bayar aja pajak sewanya 10% dikalikan dengan nilai sewanya. Oke, nanti kode billingnya bagaimana, kode jenis totalnya bagaimana, Bapak coba cek Google. Coba cek Google cara membayar dan lapor PPh sewa, pajak sewa, gitu Pak. 10% selesai. Oke. Kemudian Bapak perlu lapor. Bapak perlu lapor di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya Bapak lapor, perlu e-bupet unifikasi ya. Bapak perlu mengajukan sertel. Bapak perlu ke KPP mengajukan sertel supaya Bapak bisa laporan unifikasi di SPT bulanan Bapak, di SPT masa Bapak. Gitu Pak. Cuma itu doang sih, 10% beres. Nah, saya mau bantu Pak Andri. Bapak ST Rukmayanti atau Ibu ya. Malam Pak, malam Bu Rukma.
Mau tanya, si istri punya saham di suatu perusahaan dengan menggunakan NPWP suami. Tahun 2022, suami meninggal dan hak waris diserahkan ke anak. Dan rencana NPWP suami ingin dinonefektifkan. Oke, bagaimana pertanyaannya, Bu? Mohon maaf. Nanti bagaimana pertanyaannya, Bu Rukma? Boleh dikotek lagi? Oke, Bapak Budi SSS 89. Malam kawan, malam Pak Budi. Wajib pajak badan beli barang ke perorangan ber-NPWP. Dikoreksi pajak tidak? Kadang-kadang dikoreksi, tapi Bapak lawan saja. Kalau saya sih saya lawan ya. Karena yang penting Bapak bisa membuktikan bahwa ini pembelian real. Oke, kalau Bapak bisa membuktikan ini pembeliannya real, maka nggak usah dikoreksi gitu loh. Yang dikoreksi itu kalau tidak real penjualannya, pembeliannya. Karena kan orang pajak berpikir ini pembelian fiktif gitu. Nah, kalau Bapak bisa buktikan ini pembeliannya real, ada bukti transfernya, ada invoice-nya dan sebagainya, maka harusnya tidak dikoreksi. Lawan aja petugas pajaknya. Kalau saya sih gitu. Nah, semua teman tuh Pak Budi. Bapak Randi TJ, Koko ada tutorial bikin PT perorangan nggak? Kalau saya nggak ada Pak, coba cek di Google, di YouTube ada banyak sekali Pak. Di YouTube ada banyak sekali tutorial PT perorangan. Kalau kafe atau resto atas nama WP pribadi, boleh nggak bikin PT perorangan? Boleh-boleh saja Pak, silakan. Kami saya kawan. Boleh Pak, boleh silakan saja. Jadi kalau dia bikin PT perorangan, maka restoran ini pun berubah jadi PT perorangan. Gitu Pak ya. Jadi restoran pun nanti didaftarkan di PT perorangan ini. Gitu. Gitu Pak. Nah, mengenai tutorial ada di YouTube, ada banyak Pak. Tinggal ketik aja. Tutorial PT perorangan. Di YouTube ada banyak sekali tutorialnya. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Randi. Ibu Hilda Burhan, kau nanya lagi. Cicilan PPh 25 kita banyak lebih bayar, sekitar 100 juta lebih. Apakah bisa kita PBK? Nggak bisa. Sedangkan kita belum mengurus surat pengurangan PPh 25. Bagaimana bagusnya kau? Tidak bisa, Bu. PPh 25 itu dihanguskan saja. Itu, Bu. Kalau saya sih gitu ya. Jadi, daripada kena pemeriksaan, repot, ya udah, dihanguskan saja dengan cara dibiayakan, dibuang ke beban pajak. Kalau saya sih gitu ya. Buang aja beban pajaknya. Nah, tahun depan PP25 diturunkan gitu. Kan nanti kan di SPT tahunan Bapak Ibu yang terbaru ini, di SPT tahunan nanti kan turun tuh omsetnya. Turun omsetnya, kemudian PP25 itu dihanguskan sebagian, maka yang tersisa inilah yang akan menjadi PP25 tahun berikutnya. Gitu, Bu. Kalau saya sih gitu. Pemindah bukuan nggak bisa, karena kan itu sudah betul PP25 sudah terbayar. Gitu sih, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Hilda. Ibu Mohindri, Bapak Mohindri, malam kok, malam Pak Mohindri. Bulan Januari 2022, saya terlanjur setor PPh final. Padahal omset saya tidak mencapai 500 juta. Bahkan tahun 2022, total omset hanya 250 juta. Terlanjur setornya kita biarkan nggak apa-apa. Kalau saya sih, yang sudah disetor itu akan saya akuin, Pak. Jadi kalau saya, yang Januari itu saya tambahkan 500 juta omsetnya. Gitu, Pak. Supaya clear, supaya nanti nggak jadi masalah. Kalau Bapak tetap biarkan begitu, tetap lapor omset 250, sedangkan ada pajak yang dibayar, nanti malah jadi nggak cocok, nggak sinkron. Gitu sih, Pak. Gitu, Pak. Selamat itu Pak Mohindri. Ibu Josephine, UMKM omset di bawah 500 juta, apakah lapor nihil tiap bulan? Tidak usah lapor, Bu. Jadi buat UMKM yang 500 juta ke bawah, nggak usah bayar dan nggak usah lapor sama sekali. Tinggal lapor di SPT tahunan saja. Gitu, Bu. Tinggal ke SPT tahunan dilapor, untuk bulanan tidak usah lapor. Gitu, Bu. Nggak usah lapor, nggak usah bayar. Gitu, Bu. Ya. Semua teman tuh, Bu Josephine. Ibu Meli Halim. Malam kok, malam Bu Meli. Investasi dari dividen 2021 sudah berubah di 2022. Di tahun 2022, laporan invest 2021 boleh gabung dividen 2022 terpisah, Bu. Dividen 21 tetap dilapor sebagai dividen 21, berarti laporan kedua. Dividen 2022 dilapor sebagai dividen 2022, berarti laporan ke satu. Gitu, Bu. Dipisah ya, jangan digabung. Gitu, Bu Meli. Semoga terbantu, Bu Meli. Ibu Siandayani 59. Pak Awan, kalau beli rumah masih cicil tapi in-house 2024 kali, cara lapor di SPT bagaimana? Apakah tunggu kalau lunas sudah AJB atau saat waktu angsur per satu itu apakah sudah harus dimasukkan di SPT? Jawaban saya adalah sejak pertama kali DP sudah harus masuk ke SPT, Bu.
Gitu. Jangan tunggu AJB ya, jangan tunggu AJB. Sejak pertama kali kita DP, kita sudah laporkan di SPT kita sebagai harta. Harta itu adalah full nilai hartanya. Hutangnya, Ibu laporkan hutang yang terhutang di Desember. Jadi pada saat Desember masih berapa cicilan lagi, nah itulah yang terhutang. Gitu Bu ya. Jangan nunggu AJB, kalau saya sih gitu. Di awal sudah kita masukkan. Kenapa kita mesti masukkan di awal? Karena kita mau ngikutin cash flow, ngikutin uangnya. Kalau uang di rekening sudah berkurang, maka otomatis perlu diimbangi dengan masuknya harta baru, yaitu rumah ini. Gitu. Jangan sampai uang rekeningnya berkurang, tetapi rumahnya nggak masuk. Berarti kan hartanya turun. Gitu, nggak bisa. Gitu, Bu Sian. Semoga teman tuh, Bu Sian. Lanjut. Ibu Jarnianeti. PT yang PKP mulai aktivitas 2019. Sebagian biaya tidak ada hard copy, hanya daftar mutasi bank dan rekening koran. Dapat SP2DK untuk tahun 2019. Bagaimana solusinya, Hmm, oke. Jadi ya udah menyerah aja kalau gitu ke AR ke pemeriksa. Jadi apa adanya aja Bu, apa yang sudah kita punya kasih ke pemeriksa, oke? Kasih ke pemeriksa, biarkan dia hitung berapa pajaknya gitu. Kalau menurut Ibu masih masuk akal, ya udah kita mengalah kita bayar. Tetapi kalau Ibu merasa itu nggak masuk akal, Ibu lawan, Ibu bilang apa ada beberapa koreksi fiskalnya si AR yang salah nih, pemeriksa nih. Kasih tahu dia, ada beberapa koleksi Bapak yang saya nggak bisa terima, gitu. Kalau dia bisa sepakat kan ya udah kita sepakati. Kalau dia nggak sepakat ya udah kita lawan ke pengadilan pajak, gitu. Tetapi pada dasarnya yang namanya biaya harus ada dokumen pendukung, gitu. Kalau nggak ada dokumen pendukung, eh, sepanjang Ibu bisa membuktikan bahwa ini betul, bagaimanapun caranya ya, maka ini bisa, gitu. Bagaimana bisa membuktikan ini betul? Contoh Ibu ada bayar bensin, gitu, ada bayar bensin, nggak ada struknya nih, bensin nggak ada struknya, gimana dong? Tetapi kan di ATM-nya Ibu, di mutasi banknya mungkin tertulis SPBU nomor sekian di bukti uang keluarnya di mutasi bank. Berarti kan walaupun tidak ada struknya, tidak ada hard copy-nya, saya bisa buktikan bahwa ini betul bayar bensin. Gitu maksud saya, Bu. Gitu ya. Jadi walaupun tidak ada hard copy, sepanjang Ibu bisa membuktikan ini betul-betul biaya yang untuk PT, nah maka ini harusnya tetap boleh ditoleransi oleh si pemeriksa. Gitu sih, Bu. Nah, kalau pemeriksanya dikoreksi semua ya janganlah, kita tolak lah. Gitu sih, Bu. Nah, selamat bantu Bu Jarnianiti. Bapak Subiantiernan. Mau tanya, saya punya ruko sudah dilapor di SPT. Tapi tahun ini rukonya terkena proyek perusahaan, sehingga ruko saya diganti dengan ruko baru oleh perusahaan tersebut. Dan saya juga mendapatkan akte, akte apa Bu? Akte jual beli tanpa ada biaya. Apakah alamat ruko dan nilai perolehan perlu diganti? Jawaban saya perlu, Pak. Jadi alamatnya perlu diganti, tetapi kalau nilainya mungkin sama aja ya. Nilai mungkin sama ya, karena kan kita nggak tahu nilai yang baru berapa. Gitu. Jadi nilai samain aja. Cuman alamat perlu diganti sih. Oke, Pak. Saya mau bantu Pak Subi. Lanjut. Bapak Salman Khan, 170882. Dalam pelaporan SPT tahunan UMKM, bagaimana pelaporannya? Mengenai apa nih Pak? Mengenai apa pelaporannya? Jadi UMKM-nya 0,5%, tinggal dilaporkan di lampiran 3, diklik aja yang PP23, PP55, diklik satu kali, nanti di atas diklik lagi, nanti tinggal diisi Januari berapa omsetnya, Februari berapa omsetnya, Maret berapa omsetnya, dan di bulan berapa bayar pajak, Bapak isikan manual pajaknya di bagian sebelah kanan. Gitu Pak Salman. Saya mau bantu Pak Salman. Bapak Surik, Kok Awan. Iya Pak Surik, bagaimana Pak? Bapak Rukmayanti. Rukmayanti. Malam Pak, malam Pak Rukmayanti. Istri punya saham di suatu perusahaan dengan menggunakan MPP suami. Oh, yang tadi ya. Tahun 2022 suami ini meninggal dan hak waris dikasih ke anak. Dan MPP suami ingin dinonefektifkan. Anak yang akan menanggung ibu. Oke, terpotong lagi Bu. Bagaimana pertanyaannya Bu? Tadi mohon maaf. Boleh-boleh aja sih, nggak masalah itu Bu. Oke, Bapak Randi, TJ. Tapi kalau restoran ini atas nama pribadi dan orang pribadi udah pakai tarif 0,5% selama 7 tahun, setelahnya berarti pakai NPPN ya Betul, betul Pak. Setelah 7 tahun menggunakan NPPN, dia bikin NPWP dari 2016 itu soalnya. Betul, betul Pak Randi. Jadi dia akan menggunakan NPPN untuk tahun ke-8 nanti kalau orang pribadi. Gitu Pak Randi.
Mohon bantu Pak Randi. Ibu Cesi MDGI. Tanya lagi kok. Kalau tabungan, kan udah kena pasal 4 ayat 2 kok. Oh iya, maksudnya bunga tabungan ya, sudah PPh final. Nah, mau tanya dong, kenapa kita wajib lapor saldo 31 Desember kok? Pajak apa ya itu kok? Dan berapa persen itu kok? Jadi gini Bu, Ibu melaporkan harta 31 Desember di bagian harta, itu tidak kena pajak Bu. Nggak usah khawatir, nggak ada masalah ya. Yang dilaporkan di bagian harta hanya untuk melaporkan harta saja, tidak kena pajak. Nggak kena pajak. Itu hanya untuk melaporkan nilai harta saja, gitu Bu. Yang kena pajak adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu ada di lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1, lampiran induk, gitu Bu. Di lampiran yang bagian harta itu hanya untuk melaporkan harta saja. Nah, nanti orang pajak akan menghitung harta Ibu dari tahun lalu ke tahun ini kan ada kenaikan, oke? Kenaikan dari tahun lalu ke tahun ini apakah cocok dengan penghasilan Ibu? Nah, itu cara orang pajak menghitung, gitu. Kalau penghasilannya kecil tetapi hartanya naik lebih tinggi, berarti kan ada potensi kenaikan harta nih yang belum dilaporkan, ada penghasilan, gitu ceritanya. Gitu sih, Bu. Jadi nggak ada masalah, sepanjang kenaikan harta Ibu cocok dengan penghasilan, maka tidak ada tambahan pajak yang perlu dibayar. Gitu, Bu Cesi. Saya mau teman-teman Bu Cesi. Oke. Ibu Sierra 5151. Malam kawan, malam Bu Sierra. Orang pribadi yang usahanya dagang, setelah 7 tahun bisa pakai NPPN ya? Jawaban saya bisa Bu. Bukan hanya untuk pekerja bebas ya? Betul Bu. Jadi NPPN itu sebenarnya bukan hanya untuk pekerja bebas. Bisa pekerja bebas maupun orang pribadi yang usaha lain. Gitu ya. Usaha dagang juga boleh pakai NPPN. Cuman ada undang-undang khusus yang boleh pakai 0,5%. Makanya orang pribadi pada rame-rame pakai 0,5%. Gitu, yang usaha ya. Nah, untuk pekerja bebas nggak bisa. Pekerja bebas tetap menggunakan norma walaupun sudah ada undang-undang yang 0,5%. Nah, tetapi setelah 7 tahun, semuanya kembali ke NPPN. Gitu. Baik itu pedagang ataupun pekerja bebas. Tetap kembali menggunakan NPPN di tahun ke-8 nanti. Gitu, Bu Syara. Saya mohon bantu, Bu Syara. Bapak Hasan Cahyadi 1313. Malam kok, malam Pak Hasan. Orang pribadi yang ikut PPS, gimana cara lapornya? Dan berapa kali lapor ya? Makasih kok. Oke, untuk yang ikut PPS yang investasi, itu perlu dilapor 5 kali, Pak. 5 kali. Cara lapornya bagaimana? Belum ada menunya. Nanti di DJP Online, di menu layanan, akan muncul satu yang namanya e-reporting investasi PPS. Oke, jadi ini khusus buat PPS yang investasi. Nah, buat teman-teman yang PPS yang non-investasi, tidak usah lapor. Ya, PPS yang non-investasi tidak usah lapor sama sekali. Gitu. Hanya yang PPS investasi yang perlu dilapor selama 5 kali berturut-turut. Nah, di laporan e-reporting investasi, tetapi belum muncul menunya sampai hari ini. Jadi itu Pak Hasan, mau teman-teman itu Pak Hasan. Ibu Yarvin, MNLN. Malam kok, malam Bu Yarvin. Kalau baru pertama kali lapor SPT 2022, sebelum kan NE. Kemudian ada harta motor 2020. Kira-kira apa resikonya dan sebaiknya bagaimana? Oke, kalau saya sih Bu ya, kalau saya laporkan saja apa adanya. Kalau saya sih laporkan aja apa adanya. Kan motor kan harganya nggak mahal ya. Kan motor kan harganya paling 10 juta, 20 juta gitu ya. Nggak apa-apa, laporkan aja apa adanya sih kalau saya. Gitu. Tidak perlu pembetulan, nggak akan gimana-gimana juga sih. Cuman kecil nilai cuma 20 juta. Gitu Bu Ervin. Saya mau bantu Bu Ervin. Ibu Cesi MDGI. Kok tanya lagi, itu kita input saldo 31 Desember, kita input di mana ya kok? Ibu input di bagian harta, di menu harta. Kalau Ibu pakai yang formulir yang polos, yang 770, maka itu di lampiran 4. Gitu Bu. Pokoknya di lampiran yang isinya harta. Gitu, harta dan hutang. Nah, disitulah Ibu input yang semua saldo-saldo Ibu per 31 Desember. Rekening, deposito, saham, pokoknya semuanya deh per 31 Desember 2022. Gitu Bu Cesi. Semua teman-teman Bu Cesi. Bapak Randi TJ, kok banyak banget nih kejadian orang yang terlanjur bayar 0,5%, padahal omsetnya nggak sampai 500 juta untuk tahun 2022 kemarin. Betul, Pak. Solusi gimana ya, kok? Relain aja, anggap sudah buat negara, atau gimana, kok? Thanks. Kalau saya, Pak ya, paling gampang, yang Januari omsetnya ditambah 500 juta. Selesai urusannya, nggak usah ribet, nggak usah PBK dan sebagainya. Oke, jadi omset Januari ditambahkan 500 juta, selesai. Oke,
Itu sih solusinya. Solusi yang lain adalah pindah buku, PBK. Cuman ribet, mesti datang ke kantor pajak, mesti ngisi formulir, PBK, nanti ditanya-tanya lagi macam-macam, udah repot, udah. Kalau saya sih ribet. Mending langsung Januari ditambahin omset 500 juta selesai. Gitu Pak Randy. Semua tahun tuh Pak Randy. Memang banyak banget orang yang bayar ya. Banyak banget orang yang bayar Januari 2022, bahkan 2023 gitu. Karena nggak ada konsultan, nggak ada edukasi, ya begitulah ceritanya. Indonesia ini memang gitu ya. Orang juga malas baca gitu ya, malas juga cari berita gitu. Nah, itu Pak. Lanjut, Pak Randi. Kalau tukang bakso lapor pajak 0,5% selama 15 tahun. Sebenarnya kan maksimal 7 tahun kok. Nah, itu ke depannya bakal masalah nggak ya kok? Tukang baksonya punya ruko lagi kok. Jadi gini, yang namanya 7 tahun, Pak, itu masih berlaku ya. Walaupun dia sudah 15 tahun, yang dimaksud 7 tahun itu mulai 2018. Oke, yang 7 tahun UMKM itu mulai 2018 perhitungannya. Artinya masih boleh dia pakai sampai 2024. Jadi buat semua UMKM orang pribadi masih bisa pakai sampai Desember 2024. Nggak usah khawatir, masih bisa berlaku. Gitu, Pak. Nah, setelah 7 tahun, mulai Januari 2025, barulah dia menggunakan metode yang lama, yaitu metode NPPN atau norma. Gitu, Pak Randi. Saya mau tuan tuh, Pak Randi. Lanjut. Bapak Surik 28. Kawan, UMKM kalau memiliki penghasilan lainnya sehingga menjadi lebih dari 4,8 miliar. Gimana, Pak? Tadi pertanyaannya? Hilang pertanyaannya, Pak. Boleh diketik lagi, Pak, pertanyaannya, Pak. Mengenai apa? Bagaimana pertanyaannya? Oke, lanjut Bapak Ong Lucia. Harta berkurang dikarena untuk biaya anak sekolah di luar negeri. Bisa dipertanyakan nggak? Nggak ada masalah sih Pak. Karena memang tabungan uang untuk sekolahkan anak. Oke, nggak ada masalah Pak Ong atau Ibu Ong ya. Uang kita berkurang itu tidak akan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah uangnya ditemukan lebih daripada yang kita laporkan. Gitu. Kita lapornya 10, orang pajak ketemunya 20. Nah, berarti kan itu yang jadi masalah. Ada harta yang belum dilaporkan, ini yang masalah. Gitu. Kalau harta turun, nggak ada masalah, Pak. Orang pajak tidak akan maksa kita naikin harta. Nggak mungkin. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Orang pajak itu suruh kita naikin harta. Nggak mungkin. Gitu. Ya, turun naikin harta gara-gara turun ya nggak mungkin. Kecuali ditemukan, ya kecuali ditemukan lebih maka itu kena pajak, gitu Pak. Jadi nanti kalau dipanggil pajak, kenapa harta turun? Ya Bapak jelaskan apa adanya untuk sekolah anak saya, gitu. Nggak ada masalah Pak, nggak masalah, gitu. Saya mohon bantu Pak Ong. Bapak PT Joni, malam kawan, malam Pak Joni, tanya lagi. UMKM di bawah 500 juta yang terlanjur bayar, apakah tetap ditambahkan 500 juta di e-form baru dan tetap buat lampiran pelajaran bruto? Jawaban saya iya Pak, iya. Yang Januari saya tambahin 500 juta, kemudian tetap dibikin lampiran pelajaran bruto. Kalau saya sih gitu Pak. Itu cara saya ya, gitu. Cara yang benar adalah pindah buku, cuman repot pemindah bukuan. Gitu Pak Joni. Saya mau teman tuh Pak Joni. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Mau tanya, kalau uang tunai yang ada di SPT tidak cukup untuk backup pembelian, investasi di 2022, apa bisa ambil modal yang tercatat di neraca? Kita WPOP. Oke, Pak. Jadi gini, Bapak mesti lihat kondisi sebenarnya, Pak. Kondisi sebenarnya bagaimana kejadiannya? Apakah memang Bapak punya harta yang belum dilaporkan? Kalau iya, maka Bapak perlu laporkan harta tersebut, gitu. Nah, kalau memang itu betul diambil dari modal di neraca, boleh dipakai gitu, Pak. Ikuti kondisi sebenarnya nih, Pak. Karena kita jangan berusaha untuk men-setting nih. Jangan berusaha untuk men-setting, nanti jadi salah, gitu. Lebih baik ikuti kondisi sebenarnya. Bagaimana dia kok bisa beli pembelian investasi padahal uang tunai nggak cukup gitu, mesti cek kondisi sebenarnya. Kalau memang ada uang yang belum dilaporkan selama ini, maka saatnya dia laporkan sekarang. Bisa laporkan nanti tinggal bayar pajak sih. Bayar pajak juga nggak terlalu besar harusnya sih. Tergantung nilainya berapa. Gitu Pak Mei. Saya mau bantu Pak Mei. Bapak Ibu Natalisa, kawan, kalau APHB dipindahkan ke salah satu anak, nilai yang masuk SPT berdasarkan nilai BPHTB atau apa ko? Apa nih Bu, APHP? Kalau harta maksudnya ya, dipindahkan ke salah satu anak, nilai dimasukkan SPT berdasarkan nilai BPHTB atau apa? Kalau saya sih nilai yang sama dengan orang tua, Bu. Jadi ini ceritanya ada orang mau hibah gitu ya. Ceritanya ada orang mau hibah kepada anak, itu bukan ceritanya ya. Kalau orang hibah kepada anak,
maka di anaknya kalau saya tetap laporkan senilai yang sama persis dengan si orang tua laporkan. Kalau orang tua laporkan 100, ketika dia hibahkan juga 100 di SPT anaknya. Kalau saya sih gitu. Nah, teman-teman tuh Bu Natali. Bapak Jul Karnelius, kok tunkin atau tunjangan kinerja tak ada bukti potong, hanya terima transfer dari dinas. Gimana cara pembentukan SPT? Bapak yakin begitu? Coba cek lagi Pak ke dinasnya. Seharusnya sih kalau negara nggak salah ya harusnya ya. Kalau negara sih harusnya nggak salah, mestinya ada bukti potong. Nah, kalau tidak ada bukti potong, maka terpaksa Bapak laporkan sebagai penghasilan lain dan Bapak bayar pajaknya. Itu sih. Nah, jadi coba cek lagi Pak ke dinas. Kalau negara sih harusnya nggak salah. Harusnya sih dia ada pemotongannya. Gitu. Nah, kalau emang nggak ada pemotongan, ya sudah. Berarti kan Bapak laporkan sebagai penghasilan lain-lain dan Bapak harus bayar pajaknya di pembetulan ini. Gitu Pak. Dihitung aja nanti. Nah, semoga bantu Pak Jul. Bapak Randi TJ, kok tanah warisan yang belum dibagi oleh orang tua, tapi orang tua sudah meninggal. Ini kalau mau bagi dan lapor di SPT gimana kok Awan? Oke, cara pertama begini Pak. Para ahli waris berkumpul datang ke notaris. Oke, para ahli waris berkumpul datang ke notaris bilang, ada peninggalan dari almarhum, kami ahli warisnya, tolong diaturin akte notarisnya. Oke, jadi mesti datang ke notaris, bikin akte warisan. Akte notaris untuk kesepakatan waris bersama. Nanti dibagi tuh, si istri berapa, si anak ke satu berapa, anak kedua berapa. Oke, kemudian di SPT orang tua yang berikutnya, laporkanlah hartanya sudah nol. Oke. Kemudian di SPT para ahli waris berikutnya, laporkanlah semua harta almarhum di SPT mereka masing-masing. Gitu Pak Randi. Paham ya Pak? Jadi yang pertama ke notaris dulu, bikin akte warisan. Yang kedua SPT almarhum dinolkan hartanya. Kemudian di SPT masing-masing anak dilaporkan kembali penghasilan harta tersebut. Gitu Pak Randi. Saya mau bantu Pak Randi. Bapak JN Santoso 52. Kalau PT sudah tidak aktif, lebih baik bubarkan dengan resmi atau biarkan saja sampai 5 tahun. Sudah jelas jawabannya Pak ya. Laporkanlah selama 5 tahun. Supaya tidak ada pemeriksaan pajak. Kemudian baru bubarkan PT. Betul Pak. Kalau saya laporkanlah selama 5 tahun berturut-turut. Di tahun ke-6 barulah boleh ditutup NPWP-nya, PT-nya menggunakan pembubaran dan sebagainya. Gitu Pak. Ya, saya mau bantu Pak Santoso. Pak Santosa. Ibu Marilyn, malam kok izin tanya, kalau freelancer bisakah pakai tarif 50% bruto kalikan tarif pasal 17? Bisa Bu Mary dengan syarat dia sudah mengajukan NPPN ya. Mengajukan NPPN sebelum akhir Maret untuk tahun tersebut. Jadi yang 2022 sudah terlambat nih. Untuk 2023 masih bisa. Ajukanlah sekarang supaya bisa pakai itu di tahun ini. Oke, untuk 50% bruto kalikan pasal 17. Gitu, Bu. Oke, gimana tahun 2022? Gimana tahun kemarin Bu yang sudah terlanjur gitu ya? Kalau saya, walaupun tidak ada NPPN, tetap saya gunakan 50%. Nanti kalau dipanggil KPP gimana? Kok nggak ada NPPN bisa pakai 50%? Ya kita mohon maaf lah Pak, gitu. Mohon maaf lah Pak AR. Saya kan nggak paham, saya nggak ngerti. Bapak juga nggak datang, nggak kasih saya edukasi gitu ya. Maka masa sih gara-gara satu dokumen saya mesti jadi nggak bisa dapat 50% gitu ya. Mohon-mohon lah ke AR ya gitu Pak ya. Gitu Bu. Kalau saya sih gitu, tetap saya gunakan 50% walaupun nggak ada NPPN untuk yang kemarin ya. Untuk ke depan enggak. Untuk ke depan harus minta NPPN sekarang. Gitu, Bu. Nah, saya mau teman tuh Bu Mary. Ibu Siska Rusli, ya bagaimana Bu? Bapak Ong Lucia, deposito cair lalu dibelikan US dollar. Di SPT masukkan di harta, kode hartanya apa? Kalau saya sih tergantung nih Pak, US dollar ini uang tunai apa di rekening? Kalau US dollar di uang tunai taruh di rumah, maka itu 011 uang tunai. Oke, 011 uang tunai. Kalau US dollarnya itu ada di sebuah rekening di bank, maka itu 012 tabungan. Gitu, Pak. Sama aja seperti rupiah. Gitu, Pak Ong. Saya mau bantu Pak Ong. Bapak Mei 2107. Tanya lagi kok. Kalau beli tanah tahun 2020, karena tanah tersebut masih sengketa dan surat masih patok jadi sertifikat baru jadi di 2023 ini. Dan BPHTB baru saya bayar 2023. Ini tetap disertifikat tahunnya 2020. Saya lapor di SPT 2020 apa tahun 2023 untuk pembelian tanah tersebut. Kalau saya Pak lapor 2020, oke, 2020 sesuai uang keluar. Kapan uang keluar? Ya itu ya, uang keluar 2020, maka saya laporkan 2020 gitu. Bukan 2023 ya ketika proses sertifikat, bukan.
gitu. Jadi sertifikat itu kan hanya administrasi aja, hanya administrasi. Sedangkan yang sebenarnya transaksi sudah terjadi 2020. Gitu Pak Mei. Teman-teman itu Pak Mei. Bapak Burhan 0819. Pak Awan tanya lagi, untuk PT Perorangan, selain pajak bulanan sebesar 0,5% dari omset, pajak apa lagi yang perlu disetor? Oke, sama seperti PT biasa Pak, sama seperti CV, sama seperti PT biasa. Kalau dia ada karyawan, dia mesti bayar PP 21, kalau dia ada sewa, dia mesti bayar pajak sewa, kemudian kalau dia ada pakai jasa, dia mesti bayar PPh 23, kemudian ya, yang terakhir adalah untuk pembagian labanya. Untungnya, laba bersihnya ketika dia mau kembaliin kepada si owner, si pemiliknya PT, dia bisa pakai dua metode. Metode pertama adalah dividen, sehingga dia bayar 10%, atau 0% jika dia investasikan 3 tahun, atau cara kedua, dia lapor sebagai prefer, kalau prefer bukan objek pajak. Gitu. Apakah mesti dividen atau prefer, itu sudah sering saya sebutkan, Pak ya, masih ada dua pendapat yang berbeda di antara para notaris. Gitu. Notaris juga bingung, ini mau dilapor sebagai para konsultan pajak juga bingung ya, mau dilapor sebagai prefer atau dividen gitu. Nah, jadi cuma itu dong sih Pak. PPh seperti biasa ditambah dengan pembagian labanya, Bapak tinggal pilih mau dividen atau mau prefer. Gitu Pak Burhan. Semua teman itu Pak Burhan. Bapak Hasan Cahyadi. Tanya lagi kok, unggah e-form berhasil, tapi token kenapa tidak muncul di email ya? Terima kasih kok. Oke, ini kadang-kadang terjadi Pak. Bapak pertama cek ke bagian spam. Coba cek di email di bagian spam, mungkin ada di spam. Oke, cara kedua adalah kalau di spam sudah nggak ada, Bapak ajukan e-form baru. Terpaksa Pak, ajukan e-form baru, Bapak akan dapatkan nomor yang baru, dapatkan kode yang baru. Gitu sih Pak. Coba seperti itu Pak. Harusnya bisa kok. Gitu. Kalau masih nggak bisa lagi, Bapak ganti email. Bapak ganti email yang baru, gunakanlah Gmail. Oke, gunakanlah Gmail, kemudian tarik e-form yang baru, maka akan dapat lagi kode yang baru lagi. Gitu Pak Hasan. Nah, selamat tentu Pak Hasan. Oke, oke. Bapak Gading Kencana Selaras. Tanya lagi. Satu, validasi NIK NPWP, batasnya kapan? Segera Pak, segera ya, sekarang juga. Ya. Nggak ada batasannya sih, cuman segera aja. Nah, dua, PT Perorangan kurang dari 4,8 M, bisa pakai tarif UMKM? Jawabannya bisa, Pak. Apakah ada batas waktu? Ada, Pak. Batasnya 4 tahun seperti CV. Katanya begitu ya, 4 tahun seperti CV. Gitu, Pak. Batasannya UMKM-nya PT Perorangan. Oke, oke teman-teman, saya mohon maaf nggak bisa menjawab semua pertanyaannya, teman-teman masih ada banyak, karena saya ada meeting lagi nih. Saya ada meeting lagi jam 10 teman-teman, seperti biasa ada meeting lagi. Jadi mohon maaf teman-teman nggak bisa saya jawab pertanyaan semua ya. Mohon maaf beberapa teman yang belum saya jawab. Kita akan ketemu lagi di Senin depan jam 8 malam secara gratis di live Instagram teman-teman ya. Dan di bulan ini buat teman-teman masih bisa bergabung ke program terbaik kita di dunia perpajakan ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Nah, di sana kita bisa diskusi tiap hari deh teman-teman ya, nggak usah nunggu hari Senin. Oke, ini program pelatihan buat teman-teman supaya bisa membantu Anda berani menghadapi petugas pajak nih, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum gitu ya, tanpa perlu bayar mahal kesulitan pajak buat teman-teman. Kalau masih ada yang takut ketemu petugas pajak gitu ya, maka program STP ini solusi yang tepat buat Anda semua. Jadi silakan teman-teman bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita bisa diskusi setiap hari di sana. Buat teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf, nanti bisa gabung ke sana kalau mau ya. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif, program STP. Ada Telegram khusus bersama saya, dan kita ada live coaching nih, paling seru nih, live coaching setiap Jumat malam, jam 8 malam. Kadang-kadang sampai jam 12 malam, hampir setengah 1 pernah tuh. Gitu teman-teman, seru deh pokoknya. Jadi itu teman-teman ya. Segera bergabung ke siapatakutpajak.com. Nanti kita ketemu di komunitas yang sangat eksklusif itu ya. Mohon maaf teman-teman semua yang saya belum bisa jawab karena saya masih ada meeting lagi jam 10. Kita akan jumpa lagi minggu depan seperti biasa jam 8 malam. Sampai jumpa teman-teman. Mari.